Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 641. Selamat mendengarkan. Dia hanya kutotok. Engkau juga sersan. Aku tak ingin ada korban berjatuhan lagi. Tidak di pihak kalian juga tidak di pihak pelarian itu. Beri mereka waktu untuk meninggalkan negeri kalian ini. Sehabis berkata tangan kanan si bungsu bergerak. Lokma tak dapat mengikuti gerakan yang demikian cepat. Dia hanya merasa tubuhnya tiba-tiba lemas dan tak mampu bergerak. Dia masih berada dalam keadaan sadar penuh. Namun totokan ke urat leher di bahagian kiri, membuat dia tak bisa menggerakkan bahagian manapun dari anggota tubuhnya. Bedilnya jatuh, dan saat giliran tubuhnya yang akan jatuh, tangannya disambar si Buyung. Kemudian perlahan disandarkan ke kayu besar tempat dia tadi berlindung. Untuk beberapa saat engkau takkan pulih, Lokma. Begitu juga anak buahmu di balik batu besar itu. Saat itu saya harap tawanan Amerika yang melarikan diri tersebut sudah tak bisa lagi kalian kejar. Nah, barangkali kita masih akan bertemu di lain kesempatan, kawan, ujar si bungsu sambil melangkah meninggalkan tempat itu. Lokma hanya bisa menatap dengan diam kepergian orang tersebut. Aneh, dia justru merasa senang orang itu bisa pergi. Senang bukan semata-mata karena orang itu tak membunuhnya, tapi karena hatinya diam-diam tertarik pada orang tersebut. Dia berharap orang itu bisa bebas dari buruan pasukannya. Aneh, diam-diam dia sungguh-sungguh berdoa, semoga orang Indonesia ini berikut orang-orang Amerika yang dibebaskannya, bisa lolos dengan selamat. Keanehan yang amat jarang terjadi dalam pertempuran, namun pernah terjadi. Senja sudah hampir turun, ketika para pelarian yang kini berada di dekat danau alam itu mendengar suara deru pesawat helikopter. Kolonel McMahon menyuruh dua anak buahnya untuk tegak ke padang lalang yang tak begitu luas, tak jauh dari bahagian tepi danau. Helikopter itu datang karena isyarat yang dipancarkan dari gelombang pendek di jam tangan si bungsu, yang dia berikan pada sersan anggota SEAL yang pergi bersama Duktio. Isyarat itu ditangkap oleh kapal perang USS Alamo. Kapal yang ditompangi Ami Florence dan abangnya Le Duan, setelah lolos dalam perang laut bersama si bungsu. Amilah yang memberikan jam tangan dengan berbagai kegunaan itu kepada si bungsu. Tapi gadis itu sudah tidak lagi berada di kapal ketika isyarat dari jam tangan tersebut ditangkap oleh radar USS Alamo. Ami Florence dan Le Duan dikirim ke Manila. Kemudian untuk sementara ditempatkan di sebuah hotel. Hanya setiap hari dia menelepon ke kapal besar tersebut dengan fasilitas khusus. Dia menelpon menanyakan apakah sudah ada isyarat dari si bungsu. Selama ini, yang dia terima selalu jawaban, zero. Belum ada berita apapun dari Vietnam. Siang tadi dia juga menelepon. Namun karena memang belum ada isyarat, perwira navigasi hanya bisa memberi jawaban yang sama padanya, zero. Ami bertekad belum akan meninggalkan Manila, menuju tempat adaptasi yang dia pilih, sebelum ada kabar tentang si bungsu. Dan sore itu, ketika perwira navigasi menerima pemberitahuan dari bintara bahagian radar ada sinyal dari daratan Vietnam, nahoda kapal tersebut buru-buru ke ruang komando. Mereka melihat sinyal itu di layar komputer. Pastikan koordinatnya, segera, perintah nahoda. 6 orang perwira dan bintara yang biasanya mengolah data posisi di peta, segera sibuk dengan peralatannya masing-masing. Sebuah peta Vietnam segera muncul di kaca besar yang selalu standby di ruang komando itu. Munculkan di peta, cari desa terdekat segera, perintah nahoda sambil menatap peta di kaca. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 642. Semua kembali sibuk, menghitung dan menekan berbagai perangkat komputer. Hanya beberapa detik kemudian, isyarat itu berasal dari sebuah danau di tengah belantara. Sekitar 400 km di selatan kota Saigon, kota terdekat dengan belantara itu sekitar 100 km, yaitu kota Kento, Sir, lapor perwira bahagian peta. Nahoda kapal tersebut memperhatikan peta di kaca bening tembus pandang. Semua posisi berdasarkan keterangan yang dilaporkan si perwira segera tampil di kaca besar dalam ruang komando tersebut. Cari gugus pasukan kita dengan fasilitas helikopter terdekat dengan tempat itu, ujar nahoda. Peta di kaca itu diperbesar dan bahagian Laut Cina Selatan dipenggal, lalu ditarik ke arah barat. Segera tampil di sana sebahagian peta Kamboja yang berbatasan dengan Vietnam bahagian selatan. Semua staf peta dan koordinat ini menghitung dan menganalisa. Sir, menurut data, satu regu pasukan SEAL dengan kapal selam dan 2 buah heli ada di salah satu tempat tersembunyi di Teluk Kompong Sam, di bahagian paling selatan Kamboja. Jarak dari posisi pasukan SEAL itu ke tempat isyarat yang dipancarkan hanya sekitar 100 km.
Hanya mereka yang terdekat dengan posisi isyarat yang dikirim itu, Sir. Hubungkan saya dengan pasukan itu, ujar nahoda kepada perwira telekomunikasi. Yes, Sir. Hanya beberapa detik, hubungan dengan kapal selam rahasia pasukan SEAL Amerika di tempat rahasia di Teluk Kompong Sam di selatan Kamboja itu segera didapat. Sir, Mayor Murphy Black, Komandan kapal selam SEAL di Teluk Kompong Sam, di telepon Anda. Komandan USS Alamo segera menyambar telepon berwarna putih di depannya. Laksamana Billy Yonsley, Komandan USS Alamo di sini, Mayor Black. Yes, Sir. Mayor SEAL Murphy Black, Komandan kapal selam khusus di posisi khusus, saya menunggu perintah Anda. Laksamana, Anda memiliki 2 helikopter di sana, Black. Siap. Yes, Sir. Staf akan menyampaikan rincian yang lain kepada Anda. Tugas Anda menjemput sekarang juga orang kita di wilayah Vietnam, tak jauh dari tempat Anda. Perintah diterima dan segera dilaksanakan, Sir. Rincian berikutnya kirim ke helikopter, yang segera saya terbangkan sendiri ke target yang ditentukan, Sir. Mayor Black. Yes, Sir. Perintah ini tidak pernah ada. Namun saya tak ingin mengusulkan ke Pentagon agar Anda dipecat karena Anda tak berhasil membawa orang-orang itu pulang dengan selamat. Siap, Sir. Perintah dan hubungan ini tidak pernah ada. Saya berusaha tak akan gagal. Laksamana. Satu lagi, Black. Yes, Sir. Ada orang gila di antara yang akan Anda jemput itu. Namanya si Bungsu. Jangan dia sampai tak ada dalam daftar orang-orang yang Anda selamatkan. Si Bungsu. Siap, Sir. Good luck, Black. Good luck, Sir. Laksamana Billy Yonsley memerintahkan kepada perwira radio yang memberikan rincian tempat dari mana datangnya isyarat yang diberikan si Bungsu itu kepada Mayor Murphy Black. Mayor Black. Yap, Mayor Black di sini. Mayor Alan Snow, perwira radio USS Alamo di sini. Anda siap menerima rincian koordinat yang Anda tuju? Ya, saya sudah di helikopter. Silahkan rinciannya. Alan Snow segera memberikan rincian yang dimaksud. Kemudian hubungan segera diputus. Mereka tak melihat apapun di layar radar. Tak ada tanda-tanda helikopter atau pesawat apapun dari wilayah Teluk Kompong Sam. Laksamana, ujar perwira radar. Ya, kita takkan melihat tanda apapun. Pesawat yang digunakan SEAL itu dirancang khusus untuk tak terdeteksi oleh radar. Termasuk radar kita, ujar Laksamana Lee perlahan. Suara helikopter yang tak terdeteksi radar itulah yang terdengar suaranya oleh rombongan Kolonel McMahon di tepi danau besar di belantara Vietnam itu. Mayor Black yang segera sampai dengan pesawatnya ke koordinat yang diinformasikan dari USS Alamo, hanya melihat belantara, kemudian sedikit padang lalang di bawah sana. Dia segera mengarahkan heli yang dicat dengan warna hitam total tersebut ke padang lalang itu dan memerintahkan untuk siaga penuh. 2 orang sersan yang masing-masing memegang senapan mesin 12,7 siaga di kiri kanan pintu heli berukuran besar itu. Yang seorang lagi adalah orang yang setiap detik siap terjun ke bawah untuk memberikan bantuan darurat terhadap orang-orang yang akan naik ke heli. Namun sebelum heli tersebut sempat turun, pelarian yang berada di tepi danau itu tiba-tiba diserang dari segala penjuru oleh tentara Vietnam. Hal yang semula memang tidak diperhitungkan oleh McMahon dan si Bungsu adalah bergabungnya sisa pasukan Vietnam yang siang tadi memburu mereka. Sebenarnya mereka tidak bergabung. Pasukan yang berada di barak itu dipencar ke 5 penjuru. Masing-masing 1 peleton, yaitu sekitar 30 orang. 2 peleton di antaranya berhadapan dengan si Bungsu dan McMahon. Sisanya, hanya belasan orang melanjutkan memburu Duval dan Rossi serta Tibin yang disuruh duluan oleh si Bungsu. Yang 3 peleton lagi, ternyata sama-sama menjadikan danau besar di tengah belantara itu sebagai sasaran akhir pengejaran mereka. Kini, dalam waktu yang hampir bersamaan seluruh sisa pasukan Vietnam itu sampai di sana. Karena tentara yang datang dari arah kiri dan kanan danau, serta dari arah barak, para pelarian itu benar-benar terjepit. Namun McMahon memerintahkan semua lelaki yang memegang bedil melindungi para wanita yang lari menuju helikopter. Mayor Black menyumpah mendengar suara tembakan yang seolah-olah berdatangan dari segala penjuru. Dengan cepat dia menurunkan pesawatnya. Kedua sersan yang memegang senapan mesin itu menghajar setiap sumber tembakan dengan peluru mereka. Mayor Black berteriak menyuruh wanita-wanita itu segera lari mendekati pesawatnya. Beberapa tembakan menghajar tubuh helikopter tersebut. Namun tembakan itu dibalas oleh kedua sersan bersenapan mesin itu dengan tembakan gencar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 643. Di bawah hujan tembakan, wanita-wanita itu berlarian ke arah helikopter. Rossi yang sudah akan berlari, melihat Tibin sedang membalas tembakan dari balik sebuah pohon, dia berbalik dan berlari ke arah Tibin. Tibin masih membalas tembakan ke arah tentara Vietnam di balik-balik hutan, yang makin lama menjepit posisi mereka. Setiap usai menembak,
gadis itu melihat ke arah bukit batu yang ditumbuhi pohon berdaun merah di selatan sana, yaitu ke arah dari mana tadi mereka datang. Dia berharap si bungsu muncul, namun orang yang diharapkan entah berada di mana, tak terlihat bayangannya sama sekali. Titi, ayo cepat, seru Rosie. Gadis Vietnam itu menoleh ke arah Rosie, kemudian dia menggeleng, matanya basah. Akhirnya Rosie tahu apa yang menjadi penyebab, dia memeluk gadis itu, matanya juga ikut basah. Ikutlah denganku Titi, pergilah Rosie, aku takkan pergi tanpa si bungsu. Rosie menahan isaknya, aku juga ingin menantinya. Tapi ini kesempatan terakhir kita untuk selamat. Si bungsu akan mudah mengurus dirinya tanpa kita. Yakinlah, dia akan selamat Titi. Tibin menggeleng, dan tiba-tiba tubuhnya tersentak. Darah menyembur di mulutnya. Rosie menyambar senapan yang hampir jatuh dari tangan gadis itu, kemudian menyemburkan peluru ke arah belakang ke tempat dari mana peluru yang menghantam Tibin berasal. Seorang tentara Vietnam yang menyembulkan kepalanya dari balik pohon, terjerangkang dihajar peluru Rosie. Tak ada kesempatan, Rosie memanggul Tibin yang berlumuran darah, entah mati entah hidup. Dengan sisa tenaganya dia berlari menuju helikopter, beberapa peluru mendesing di sekitar kepalanya. Anggota SEAL yang memegang senapan mesin di helikopter, dengan menyebut nama Tuhan segera melindungi wanita yang tiba-tiba muncul dari balik belantara itu dengan rentetan tembakan senapan mesinnya. Cepat, cepat, serunya. Dengan terlatih Tati Rosie akhirnya mencapai pintu helikopter. Sementara itu dua tubuh tentara Amerika yang melarikan diri bersama McMahon kelihatan tergeletak dihantam peluru Vietnam beberapa depa menjelang pintu helikopter. Duc Tio yang masih berada di balik pohon, segera berlari menyusul Rosie. Bersama Rosie dia memanggul tubuh Tibin. Han Doi dan Kolonel McMahon masih bertahan melindungi orang-orang yang berlarian ke arah helikopter dari balik pohon besar di tepi danau. Anda duluan kawan, seru McMahon pada Han Doi. Han Doi segera berlari, namun separuh jalan dia tersungkur. Anggota SEAL yang siap membantu itu segera terjun berlari sambil memberitahu temannya yang memegang senapan mesin, agar melindungi dirinya. Dia berlari ke arah Han Doi, kemudian menyeretnya ke arah heli. Dia sengaja tidak memangkunya, karena kalau dipangku, dengan mudah mereka menjadi sasaran tembak. Dengan menunduk dan sesekali membalas menembak, dia menyeret tubuh Han Doi, sampai akhirnya dinaikkan ke heli. Kini hanya Kolonel McMahon yang belum naik. Kolonel ini ternyata sudah tertembak perutnya. Dia masih bertahan dengan membalas tembakan. Mayor Black yang sejak tadi sudah tahu bahwa yang berada di hutan itu adalah Kolonel McMahon, salah satu komandan tertinggi di SEAL, segera arif kalau kolonel itu terluka. Hal itu ditandai dari irama tembakan si kolonel, yang satu-satu dan tak terkontrol. Dia menunggu beberapa saat, kemudian terjun dan berlari di bawah lindungan tembakan senapan mesin untuk menolong komandannya itu. Oke, Kolonel, kini kita berangkat, ujarnya ketika melihat tubuh kolonel itu sudah mandi darah. No, Anda berangkat, tinggalkan saya, selamatkan semua yang masih hidup, ujar si kolonel. Namun Mayor tak peduli, dia pikul tubuh kolonel itu, kemudian dengan senapan menyemburkan tembakan ke segala arah dibantu tembakan gencar dari dua senapan mesin di helikopter, dia mulai bergerak ke arah helinya. Namun berapa benarlah mereka menghadapi puluhan tentara Vietnam yang menyergap itu. Mayor Black akhirnya tertembak kakinya. 3 tentara Vietnam segera memburu, dan saat itulah, tiba-tiba dari arah selatan, terdengar rentetan tembakan. Ketiga tentara itu terhenti mendadak, senapannya pada tercampak, akibat tangan mereka dihantam peluru. Kolonel McMahon yang merasa ajalnya segera menjemputnya, segera tahu, kalau yang menembak ketiga tentara Vietnam itu, yang tembakannya dari arah bukit berpohon merah itu, adalah si bungsu. Namun dia tak sempat berkata, 2 tentara yang di heli segera turun dan membawanya naik. Mayor Black segera duduk di belakang kemudi, dan meninggalkan tempat itu. Di bawah, suara tembakan dari arah selatan tetap bergema, menghantam posisi tentara Vietnam yang akan menyerang heli itu. Lalu mereka yang di heli tersebut melihat orang yang menolong mereka itu muncul di tengah padang lalang. My God, siapa orang itu? Seru Mayor Black. Si bungsu, dia yang mengeluarkan kami dari tempat penyekapan. Turun dan jemput dia, perintah Rosie. My God, peluru kalian masih berapa? Seru Black pada anak buahnya yang memegang senapan mesin. Hanya beberapa butir, jawab keduanya serentak. Serentetan peluru menghantam tubuh helikopter. Black sadar, jika dia turun sama artinya dengan menyerahkan semua personel di pesawat ke tangan El Maut. Dia teringat pesan Laksamana Billy Yonsley, komandan USS Alamo, bahwa jangan sampai orang gila bernama Bungsu tak ada dalam daftar orang-orang yang akan diselamatkan. Namun dalam kondisi seperti ini, dia harus lolos dari lubang jarum. Tidak memungkinkan. Dia menurunkan heli ke tanah, ke tengah puluhan tentara Vietnam yang haus darah, untuk menjemput orang gila yang dipesan Laksamana tersebut. Maaf kawan, saya harus menyelamatkan yang ada di pesawat ini.
saya akan datang lagi. Segera, ujar Black sambil dengan cepat memacu helinya ke arah perbatasan Kamboja. Dari atas mereka melihat sesuatu yang amat dramatis di bawah sana, yang membuat mereka terpaku dalam diam yang mencekam. Orang yang menolong mereka untuk bisa melarikan diri itu, nampak mencampakkan senapannya kehabisan peluru, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke darah. Namun dalam keadaan mengangkat tangan tinggi-tinggi itu, tubuhnya masih 2-3 kali tersentak-sentak dihantam peluru. Lelaki itu masih tegak, dengan 2 tangan mengacung ke atas, seperti akan menggapai langit. Dalam waktu yang amat singkat, lelaki dari Indonesia itu sudah dikepung oleh lusinan tentara Viet Cong. Rosie yang melihat peristiwa itu merasa nyawanya ikut melayang. Dia tak mampu menahan perasaannya. Gadis itu jatuh pingsan. McMahon, Duc Theo, dan Han Doi menatap peristiwa itu dengan sendi-sendi dan otot-otot terasa copot. Mereka tak menyangka, lelaki perkasa itu akan berakhir seperti ini. Dia sudah menyelamatkan puluhan nyawa, mungkin ratusan. Namun kini lelaki itu seperti sengaja mengorbankan dirinya, agar pesawat heli yang mengangkut belasan tawanan perang melarikan diri dari lubang jarum. Tak seorang pun yang mampu bersuara. Tak seorang pun, dan helikopter itu lenyap dalam langit senja yang merah. Dalam situasi yang demikian, Ti Bin yang masih tak sadarkan diri jauh lebih beruntung. Dia tak melihat bagaimana akhir nasib si bungsu, lelaki yang dia cintai sepenuh hati. Kalau saja dia masih dalam keadaan sadar, dan melihat apa yang terjadi di bawah sana, dia mungkin akan terjun dan tubuhnya akan remuk terhempas. Dipastikan dia akan memilih cara demikian, daripada melihat si bungsu terbunuh oleh puluhan tentara Vietnam, tentara Amerika yang dibebaskan si bungsu dari sekapan di gua itu, dengan mata basah membuat tanda silang di dada mereka. Mereka bersyukur bisa selamat keluar dari dalam neraka Vietnam yang amat brutal ini. Namun tetap saja mereka tak mampu menerima kenyataan, bahwa orang yang menolong mereka menerima nasib tragis seperti ini. Saat dia membutuhkan pertolongan, tak satu pun di antara mereka yang memberikannya. Padahal untuk menolong mereka, orang itu mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba mereka merasa seperti orang yang tak berbudi sekali. Orang yang mementingkan diri sendiri. Bertahun-tahun mereka digelandang dari penyekapan yang satu ke tempat penyekapan yang lain, yang laki-laki disiksa dengan kejam dan wanita diperkosa ramai-ramai. Tak ada tentara Amerika yang mampu menolong mereka. Usahakan menolong mereka, menemukan tempat mereka disekap saja tak ada yang bisa. Sampai akhirnya lelaki dari Indonesia itu datang sendiri ke gua tersebut, mempertaruhkan nyawa ketika menginjak ranjau yang ditanam tentara Viet Cong. Orang itulah yang menyuruh sebagian mereka untuk lebih dulu melarikan diri ke arah danau itu. Duval, salah satu yang selamat itu, mengingat betapa dia disuruh menyusul McMahon, sementara dia sendirian bertahan di balik bebatuan sembari memberi waktu mereka untuk meloloskan diri. Duval adalah tentara yang sudah kenyang pahit getir pertempuran. Namun kali ini dia tak mampu menahan air mata yang membasahi pipi. Dia masih berusaha melihat ke bawah sana. Namun yang terlihat hanya noktah kecil. Dia menatap Rosie yang pingsan dan teman-temannya yang tertunduk dengan mata basah. Suasana di heli itu sangat tak menentu. McMahon mencoba menghitung sisa rombongannya yang selamat. Jika dihitung dengan si bungsu, Ti Bin, Duc Theo dan Han Doi, jumlah mereka 21 orang. Sebab, dia dan tentara Amerika lainnya diselamatkan si bungsu 17 orang. Kini di pesawat yang lolos dari mulut neraka itu hanya 13 orang. Kolonel itu memejamkan mata. 3 anggota SEAL di helikopter itu kini berusaha menyelamatkan nyawa orang-orang yang tertembak kakinya sudah dikebat dengan perban. Yang parah adalah Kolonel McMahon yang tertembak di perut. Ti Bin tertembak di dada kanannya. Ketiga anggota SEAL itu mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menyelamatkan kedua orang yang terluka parah tersebut. Sebelum matahari terbenam di balik kaki laut, Mayor Black sudah mendaratkan helinya di tepi Teluk Kompong Sam, di selatan Kamboja, di perairan Teluk Siam. Dengan cepat dia memerintahkan untuk mengevakuasi seluruh penumpang di heli itu ke kapal selam yang juga dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga tak satu pun radar yang bisa mendeteksinya. Sedangkan dia segera pindah ke heli yang lebih kecil, dan yang dipenuhi senapan mesin dan roket. Sebelum berangkat dia memerintahkan wakilnya yang berpangkat kapten untuk mengantar semua penumpang kapal itu menuju ke arah Filipina. Buka, hubungan dengan Laksaman Lee di USS Alamo, minta petunjuk kemana orang-orang itu harus diantar. Saya juga akan menghubunginya dengan radio saya. Saya harus menyelamatkan orang yang di Vietnam sana, ujarnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 644. Ketika kapten yang kini menjadi komandan kapal selam itu masih dalam sikap memberi tabik untuk melaksanakan perintahnya, Mayor Black sudah menerbangkan helikopternya ke arah wilayah selatan Vietnam. Kepada 4 anggota SEAL yang menyertainya, dia memberi perintah agar bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sebentar lagi.
Pesawat berwarna hitam legam itu diterbangkan dengan rendah di atas wilayah Vietnam oleh Mayor Black. Hanya beberapa belas meter di atas pucuk-pucuk belantara Vietnam. Sementara itu di kapal selam yang ukurannya sangat kecil, tapi bertenaga nuklir. Kapal yang hanya mampu memuat sekitar 30 personil dan penumpang itu segera menyelusup menuju mulut Teluk Kompong Sam. Ketika kapal itu sudah berada di perairan Teluk Siam, kaptennya mengarahkan haluan ke Laut Cina Selatan. Kemudian membuka hubungan radio dengan USS Alamo, di salah satu tempat di perairan Filipina. Laksamana, kontak dari si Deville, ujar perwira radio di USS Alamo. Laksamana Billy Yonsley segera menyambar gagang telepon. Laksamana Yonsley di sini. Silahkan masuk. Kapten kapal selam SEAL itu segera memberitahukan identitasnya. Kemudian melaporkan dia membawa 13 orang di kapalnya untuk diselamatkan. 3 orang di antaranya adalah orang Vietnam, 10 lainnya tentara Amerika yang berhasil dibebaskan. Kemudian si kapten meminta petunjuk, kemana dia harus membawa ke-13 penumpang di kapalnya tersebut. Ada orang Indonesia yang bernama Si Bungsu di antara yang 13 itu, potong Laksamana Lee. Kapten tersebut gelagapan sesaat. Tanpa memberitahu lewat radio bahwa dia akan bertanya, dia membiarkan saja hubungan terbuka kemudian menanyakan kepada Kolonel McMahon, apakah ada yang bernama Si Bungsu di antara orang yang berada di kapal itu. McMahon menggeleng, orang yang Anda maksud tidak berada di kapal ini, Laksamana, lapor Lee. Apa? Mana Mayor Murphy Black? Sergah Lakmasana Lee. Sergahan itu segera dijawab langsung oleh Mayor Murphy Black yang memonitor hubungan radio itu dari heli yang kembali menuju Vietnam. Siap, Sir. Saya kembali menuju ke tempat sinyal yang dikirimkan dari Vietnam itu. Berusaha menjemput orang yang Anda pesankan harus ada dalam daftar yang saya selamatkan. Jika operasi penjemputan ini selesai, saya akan laporkan secara lengkap kepada Anda hasilnya, Sir. Laksamana Lee tertegun. Dia tak mengerti karena secara penuh apa yang sudah terjadi. Kenapa ada 13 orang yang sudah dievakuasi dari Vietnam, tetapi kini Mayor Black harus kembali menjemput Si Bungsu. Namun dia paham, hubungan radio ini tak bisa dilakukan berkepanjangan. Radio pelacak Vietnam bisa mengetahui percakapan mereka. Dengan isyarat-isyarat khusus dia memberikan perintah kepada kapten yang sedang berada di kapal selamnya di Laut Cina Selatan itu. Dia meminta agar kapal selam itu membawa mereka ke suatu koordinat di perairan internasional, yang membentang luas antara Vietnam dengan Kepulauan Filipina. Kami akan menjemput mereka di sana dengan pesawat khusus, ujar Laksamana sambil menutup percakapan. Di padang lalang dekat belantara dan rawa yang membentuk danau besar di mana pertempuran saat helikopter menjemput para pelarian itu tadinya berlangsung, Si Bungsu ternyata tiba terlambat. Dari jauh, tak berapa lama setelah dia meninggalkan Sersan Lokma yang dia totok hingga tak bisa bergerak, dia sudah mendengar rentetan tembakan. Dia segera berlari dan melihat tentara Vietnam sedang menembaki beberapa orang terakhir yang akan naik ke helikopter tersebut. Dia langsung terjun ke kancah peperangan. Dia tidak bersembunyi, melainkan menembak sambil menampakkan dirinya. Dia sengaja berbuat hal itu, agar perhatian tentara Vietnam tersebut beralih kepadanya. Dengan demikian dia berharap helikopter dengan para bekas tawanan itu bisa lolos dengan selamat. Taktiknya berhasil. Beberapa orang Vietnam terjengkang karena tangan atau kaki mereka kena tembakan Si Bungsu. Kini belasan tentara Vietnam tersebut mengarahkan tembakan mereka padanya. Karena dia berada di tempat terbuka, tubuhnya menjadi sasaran empuk tembakan. Sebuah peluru menghantam perutnya. Dia terbungkuk, namun dia masih sempat menembak kaki seorang tentara, yang membuat tentara itu terjungkal. Pada saat yang sama dua tembakannya menghajar pula dua tentara Vietnam. Yang seorang tercampak bedilnya karena tembakan Si Bungsu menghajar lengan kanannya yang memegang bedil. Yang seorang lagi langsung ambruk karena peluru menghajar pahanya. Namun sebuah tembakan lagi menghajar bahu kiri Si Bungsu. Dia tersentak ke belakang. Pada saat itu helikopter berhasil meloloskan diri, keluar dari jangkauan tembakan. Dan dari atas, Duval, Rossi serta Kolonel McMahon melihat semua peristiwa yang terjadi di bawah sana. Melihat tubuh Si Bungsu tersentak-sentak dihajar peluru, kemudian lelaki itu mengangkat tangan setelah melemparkan bedilnya. Saat dia mengangkat tangan, dua peluru lagi menghajar tubuhnya. Namun dia masih berdiri saat belasan tentara Vietnam tegak mengepung hanya dalam jarak 2-3 depa dari dirinya. Tubuh Si Bungsu yang masih berdiri seolah-olah nyala akibat cahaya merah matahari senja menerpa tubuhnya yang berlumur darah. Seorang tentara mengokang bedil dan menembak. Salah seorang di antara mereka, yang berpangkat kapten, berteriak untuk tidak menembak. Namun teriakan itu terlambat. Paling tidak ada 3 butir peluru sudah menyembur dari moncong bedil otomatis itu. Tetapi hanya beberapa detik sebelum pelatuk ditarik, Si Bungsu sudah tak mampu lagi bertahan.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 645. Dia masih sempat melihat helikopter yang selamat itu, yang hanya merupakan sebuah titik kecil di langit sana, sesaat sebelum tubuhnya yang bermandi darah ambruk mencium bumi. Bibirnya masih sempat membayangkan sebuah senyum, mengetahui para pelarian itu selamat. Dia yakin, sudah tak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Disinilah, di belantara lebat dalam neraka perang Vietnam, takdir menjemputnya. Jauh dari kampung halaman, tak ada sanak famili. Tak ada yang menangisi, takkan ada yang datang menjenguk. Bahkan tubuhnya pun mungkin takkan dikuburkan. Dibiarkan tergeletak di padang lalang itu, dimakan ulat belatung. Ketiga peluru yang muntah dari mulut bedil tentara Vietnam tersebut menerpa tempat kosong. Sebab tubuh orang yang akan dijadikan sasaran yang tadi masih berdiri, kini sudah tergeletak di tanah. Bagi si Bungsu sendiri semua menjadi gelap gulita ketika tubuhnya masih dalam proses tumbang dan terjerembab di padang lalang. Dalam udara senja dengan langit menyemburatkan warna merah itu, tubuh si Bungsu yang tergeletak diam dan bermandi darah dari ujung rambut ke ujung kaki, ditatap dari jarak 1-2 meter oleh belasan tentara Vietnam sembari menodongkan bedil yang siap memuntahkan peluru. Tubuh yang terjerembab dalam posisi tertelentang tersebut, diam tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Kapten yang tadi berseru agar jangan menembak, membungkukkan tubuh. Anak buahnya siaga dengan bedil, siap mencecar tubuh yang tertelungkup itu jika sedikit saja ada tanda mencurigakan. Si kapten merasa agak aneh. Orang ini tidak memakai seragam militer. Tak ada tanda-tanda kepangkatan atau identitas secuil pun bahwa dia tentara. Wajah lelaki ini bersimbah darah, yang mengalir dari luka akibat serempetan peluru di kepalanya. Saat itu beberapa tentara yang lain membawa 2 tubuh tentara Amerika yang terbunuh sebelum kemunculan si Bungsu dalam pertempuran tersebut. Kedua mayat tentara Amerika itu dilemparkan di sisi tubuh si Bungsu. Si kapten memberi isyarat pada seorang tentara yang juga bertugas di bagian kesehatan. Tentara berpangkat sersan itu memeriksa satu demi satu denyut nadi di leher ketiga sosok tubuh berlumur darah tersebut. Usai menekan dengan ujung jarinya urat nadi di leher, tentara itu mendekapkan telinga ke dada tubuh-tubuh tersebut. Yang 2 ini sudah mati. Yang ini, masih ada denyut lemah di jantungnya kapten, ujar si sersan seraya menunjuk mana yang sudah mati dan mana yang masih berdetak jantungnya. Beri yang masih hidup itu obat atau kotoran apapun namanya, agar dia tetap hidup dan bisa diinterogasi. Kita harus tahu dari mana mereka masuk Vietnam, berapa jumlahnya, di mana markas mereka, kemana saja tim pembebas tawanan ini dikirim, ujar si kapten sambil menatap ke langit, ke arah helikopter itu menghilang. Si sersan menurunkan ransel bertanda palang merah yang tersandang di punggungnya. Kemudian mengeluarkan sebuah kotak yang terbuat dari plastik tebal. Dari kotak itu dia mengeluarkan sebuah jarum injeksi. Kemudian mengambil sebuah botol pendek sebesar ibu jari. Ujung jarum dia tusukkan ke sumbat botol, dan cairan bening di botol berpindah ke tabung injeksi. Masih di bawah tatapan mata belasan tentara yang lain, sersan itu membuka lengan baju si Bungsu. Semua mereka, termasuk si kapten, pada tertegun ketika melihat di balik lengan baju lelaki itu terselip 3 batang samurai kecil, dan beberapa lempengan baja tipis, bundar dan amat-amat tajam. Yakuza, desis beberapa tentara tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 646. Laksamana, apakah isyarat itu dari si Bungsu? Ujar Florence di radio. Nampaknya ya, Ami, pesawat ini akan menjemputnya. Ya, boleh saya ikut? Jika Anda memang tidak ingin menunggu di kapal, boleh saya ikut? Tanya Ami Florence kembali. Silahkan, jawab Laksamana Lee. Harap Anda beritahu pilotnya, ujar Ami Florence, kemudian memberikan radio itu kepada pilot. Yes, sir, ujar pilot membuka percakapan. Bawa nona itu bersamamu. Yes, sir, kalian boleh berangkat sekarang. Yes, sir, pilot itu kemudian menoleh kepada Ami Florence. Kami mendapat kehormatan terbang bersama Anda, Mam. Terima kasih, saya juga mendapat kehormatan terbang bersama Anda, Mayor, sahut Ami. Heli itu segera mengudara, membelah malam pekat dan dingin, dengan guru menderam-deram di langit Filipina. Kemana tujuan kita? Tanya Ami Florence kepada dokter angkatan laut yang menyertai misi itu, beberapa saat setelah pesawat itu terbang di atas lautan. Ke sebuah titik di suatu koordinat di Laut Cina Selatan, Mam, jawab dokter berpangkat kapten itu. Pulau atau kapal? Kapal. Mam, kapal selam? Yes, Mam. Berapa orang yang dijemput? 13, Mam. Ami Florence menarik resleting jaket kulitnya secara penuh ke atas, menutupi leher di bawah dagunya. Mencegah hempasan angin yang menerpa masuk dari celah pintu heli tempur besar itu.
Apa di antara yang dijemput ada si bungsu? Kita tidak mendapat konfirmasi satu nama pun, Mam, jawab pilot. Saya harap dia ada di antara yang akan kita jemput. Saya, dan juga semua awak USS Alamo, ingin bertemu dengannya, Mam, sambung si dokter. Sebagaimana awak kapal USS Alamo lainnya, dokter itu juga mendapat cerita tentang kehebatan lelaki dari Indonesia bernama si bungsu itu, yang tersebar dari mulut ke mulut di USS Alamo. Amy Florence ingat coklat yang dia bawa dari hotel. Dia ambil coklat itu dari tasnya, kemudian mengulurkan 2 buah kepada pilot dan kopilot, dengan memukulkan coklat itu ke bahu kedua orang tersebut dari belakang. Hai, terima kasih, Mam, ujar pilot, demikian juga kopilot, setelah mengambil coklat tersebut. Amy kemudian mengambil beberapa bungkus coklat lagi, lalu membagi-bagikannya kepada seluruh yang ada dalam heli tersebut. Semuanya menerima dengan senyum dan ucapan terima kasih. Lalu dalam deru pesawat yang membelah malam pekat itu mereka menikmati coklat pemberian Amy Florence. Di kapal selam Sea Devil, T-Bin sadar dari pingsannya. Saat dia membuka mata, hal pertama yang melintas dalam ingatannya adalah si bungsu. Bungsu, desisnya. Duk Tio yang memeluk kepala anaknya, menatap anak gadisnya itu dengan mata berlinang. Sebuah firasat yang amat buruk, yang amat tak dia ingini terjadi, menusuk hulu jantung T-Bin tatkala melihat mata ayahnya yang berkaca-kaca. Bungsu, desisnya lagi perlahan. Matanya nanap memandang ayahnya. Duk Tio menunduk, kemudian menggeleng. Air mata mengalir di pipinya yang tua. T-Bin tiba-tiba merasa ada yang menggenggam tangannya. Dia tahu siapa orangnya, sebelum dia melihat wajah orang yang menggenggam tangannya itu. Dia menolehkan kepala perlahan dan segera menampak wajah Rosie, yang juga bersimbah air mata. Tak mampu bicara sepatah pun. Bungsu, desisnya. Rosie menggigit bibir. Memejamkan mata sesaat sembari mempererat genggaman tangannya pada tangan T-Bin. Han Doi melemparkan tatapannya ke langit-langit kapal selam. Apa yang akan dia berikan jawaban, kalau T-Bin bertanya padanya tentang si bungsu? T-Bin akhirnya berusaha duduk, kendati dadanya yang tertembak terasa amat sakit. Sakit sekali, namun dia ingin duduk. Dia ingin menatap wajah orang yang di dalam kapal itu. Rosie lah akhirnya yang menolongnya untuk duduk. Dirangkulnya bahu T-Bin. Kemudian diluruskannya posisi gadis itu perlahan. Sebelum posisi tubuhnya duduk dengan baik, matanya menyapu semua yang berada dalam kapal selam itu. Tak ditemukannya wajah orang yang dia cari. Semua juga menatap padanya, kemudian pada menunduk. Kolonel McMahon, Letnan Duval, para wanita yang dibebaskan si bungsu dari sekapan di gua itu. Mereka dicekam kebisuan yang menyesakkan dada. Dan akhirnya T-Bin hanya mampu memeluk Rosie. Lalu menumpahkan tangisnya di pelukan gadis Amerika itu. Kolonel McMahon yang tersandar dengan bahu dan paha berbalut perban, tiba-tiba merasa menjadi orang tak berguna. Merasa menjadi orang bodoh yang tak tahu berterima kasih. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 647. Namun apa yang harus dia perbuat dalam posisi amat kritis seperti yang terjadi dalam pertempuran di padang lalang di ujung senja tadi? Dia memejamkan mata sesaat, namun cepat-cepat matanya dia buka, karena bayangan pertempuran di padang lalang itu tiba-tiba seperti menyergap seluruh isi kepalanya. Bayangan saat dia membopong salah seorang wanita yang terluka kena tembakan. Bedilnya memuntahkan peluru menembak ke arah 2 tentara Vietnam yang muncul tiba-tiba dari balik pohon. Dan saat itu dia rasa pedih yang amat sangat menghantam bahunya. Dia tahu dia tertembak, namun dia tetap berlari mengerahkan sisa tenaganya, dengan tetap memikul tubuh perawat yang terluka, mendekati helikopter. Beberapa langkah lagi, tiba-tiba kakinya tertembak. Dia tersungkur, untunglah seorang tentara di dekat helikopter itu sempat menyangga tubuhnya dan mengambil alih tubuh perawat itu. Dia masih berusaha memutar tegak dan menembakkan bedilnya. Namun yang terdengar hanya suara, klik, beberapa kali. Dia kehabisan peluru, lalu saat itu tubuhnya ditarik dengan kuat ke atas heli. Kemudian semuanya berjalan amat cepat. Heli mengapung, lalu suara tembakan. Samar-samar dia melihat sesosok tubuh muncul dari belukar di bahagian selatan. Orang itu menembak dan berlari ke tengah medan tempur. Dari pakaiannya dia segera tahu, orang itu adalah si bungsu. Orang yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan mereka. Lelaki tangguh dari Indonesia itu dia lihat berlari menyongsong arah peluru sembari menembakkan bedilnya ke arah tentara Vietnam yang muncul di berbagai penjuru. Dia tahu, lelaki itu berusaha mengalihkan sasaran tembak dari heli kepada dirinya. Kemudian heli yang mereka naiki mulai mengudara dengan cepat, meloloskan diri dari lubang jarum. McMahon mendengar pertanyaan pilot yang juga komandan penjemputan mereka, tentang beberapa jumlah peluru yang ada di 2 senapan mesin yang ada di heli.
McMahon mendengar jawaban kedua pemegang senapan mesin itu, bahwa peluru mereka masing-masing hanya tinggal beberapa butir. Pilot nampaknya berada dalam pilihan yang amat rumit, antara turun menjemput si bungsu dengan risiko 99,99% tertembak dan semua mereka terbunuh, atau meloloskan diri. Tapi dengan demikian berarti membiarkan lelaki yang telah menyelamatkan nyawa mereka itu menjadi sasaran tembak tentara Vietnam. McMahon tak sempat berpikir, dia hanya tahu pilot kemudian memutuskan untuk menyelamatkan nyawa yang lebih banyak, yaitu nyawa mereka yang ada di heli. Turun ke tengah kancah pertempuran dengan peluru hanya beberapa butir, memang bukan pilihan yang berakal sehat. Tetapi juga bukanlah berakal sehat membiarkan orang yang sudah menolong mereka demikian banyak tinggal sendiri menghadapi cecaran peluru belasan tentara Vietnam. Lalu dari atas heli yang sudah semakin tinggi, McMahon melihat si bungsu kehabisan peluru. Dia mencampakkan bedilnya, kemudian mengangkat tangan ke udara. Lalu tubuh lelaki itu tersentak-sentak beberapa kali. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 648. McMahon hafal benar sentakan lelaki dari Indonesia itu karena hantaman peluru. Dia merasa bulu tengkuknya berdiri tatkala tubuh lelaki itu masih tegak dengan kedua tangan masih mengacung ke darah. Lalu, padang lalang di bawah sana makin lama makin mengecil. Tentara Vietnam dan lelaki dari Indonesia itu terlihat seperti titik-titik kecil, sampai akhirnya lenyap sama sekali dari pandangan, dan disendiri terkulai akibat darah yang terlalu banyak mengalir dari luka di dada dan di pahanya. Itulah rekaman terakhir dari peristiwa itu, yang tak bisa lenyap dari pikiran McMahon. Kini dia menatap Hiba pada Tibin yang kini terisak dalam pelukan Rosie. Apakah dia mati? Bisik Tibin dalam pelukan Rosie. Rosie tak segera menjawab, lehernya terasa tersekat untuk mengeluarkan kata-kata. Pikirannya merayap perlahan ke medan pertempuran di padang lalang di Vietnam sana, tempat terakhir dia melihat si bungsu dari kejauhan, saat dia membawa tubuh Tibin yang pingsan menerobos hujan peluru menuju heli. Saat heli mulai mengapung dia melihat si bungsu muncul dari arah selatan, lalu melihat tubuh lelaki itu tersentak-sentak beberapa kali kena tembakan, lalu dia tak ingat apa-apa lagi karena jatuh pingsan. Pikirannya juga merayap ke saat-saat terakhir berada dekat si bungsu, yaitu di balik batu besar yang mereka jadikan pertahanan dari gempuran tentara Vietnam. Seusai mereka menghancurkan barak tentara Vietnam tersebut, saat di balik batu besar tersebut mereka yang menahan gempuran tentara Vietnam itu hanya berjumlah 4 orang, si bungsu, dia, Tibin dan Duval. Lalu si bungsu menyuruh mereka duluan meninggalkan tempat itu, menyusul rombongan McMahon. Dialah yang pertama meninggalkan tempat itu bersama Duval. Namun baru bergerak beberapa meter, dia menyuruh Duval ke sungai dangkal yang akan mereka ikuti alurnya. Dia sendiri berbelok dan sembunyi di balik batu besar. Tak lama di sana dia melihat Titi lewat. Rosie segera meninggalkan tempat persembunyiannya, kembali ke batu besar tempat tadi mereka bertahan. Di sana hanya tinggal si bungsu sendirian. Dia melihat si bungsu menembak dengan senapan mesin ringan yang ditinggalkan Titi. Dari belakang dia rangkul tubuh si bungsu kaget setengah mati. Namun Rosie tak memberi kesempatan. Didekapnya lelaki dari Indonesia itu dengan erat, kemudian bibirnya melumat bibir si bungsu. Sebelum si bungsu sadar apa yang terjadi, Rosie sudah melepaskan pelukannya. Kemudian gadis itu berkata, "Aku menyayangi Titi, aku tahu dia mencintaimu. Aku tak peduli engkau mencintai dia atau tidak. Aku tahu apa yang aku lakukan ini tidak pantas, apalagi aku dan Titi sudah saling mengakui bersaudara. Namun tak seorang pun yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi setelah ini. Sesal akan kubawa mati, jika aku tak menyampaikan padamu kalau aku mencintaimu. Mungkin terasa konyol dan bodoh. Kenal pun, kita baru sehari tapi aku mencintaimu bungsu." Demikian cepat kata-kata itu dia ucapkan. Setelah itu dia berbalik badan dan berjalan menunduk-nunduk menuju sungai menyusul Duval dan Tibin. Apakah si bungsu tertembak mati? Tiba-tiba Rosie dikejutkan dari lamunannya dengan bisikan Tibin yang ada dalam pelukannya. Rosie mengangkat kepala menatap orang-orang yang berada di kapal selam kecil itu, semua pada menatap padanya dengan tatapan kosong. Diusapnya rambut Tibin kemudian berbisik, "Kita tak tahu apakah dia sudah mati atau bagaimana, kita semua menginginkan dia masih hidup adikku. Namun selain Tuhan, tak seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana nasibnya kini. Mengapa dia tidak ada di antara kita? Apakah keadaan waktu demikian kritisnya, Titi?" Demikian kritisnya, si bungsu menghadangkan dirinya pada tentara Vietnam untuk memberi kesempatan kita lolos, dan kita semua selamat, karena dia mengorbankan dirinya, bisik Tibin. Rosie tak menjawab, ada nada protes dalam pernyataan gadis itu. Dia ingin menjawab ya, karena memang begitulah adanya. Tapi jawabannya sekaligus akan mengungkapkan semua yang ada dalam kapal selam ini hanya mementingkan diri sendiri.
meninggalkan orang menyelamatkan mereka sendirian menghadapi maut, dalam neraka Vietnam di padang lalang itu. Terima kasih Rosie, engkau telah menyelamatkan aku dengan membawa ke helikopter. Setelah aku tertembak, bisik Ti Bin, yang masih memeluk Rosie. Rosie tak menjawab. Dia membelai rambut Ti Bin. 2 kali engkau menyelamatkan nyawaku. Pertama di belantara saat kita bertempur melawan tentara Vietnam, tak jauh dari barak mereka yang kita hancurkan itu. Kemudian ketika aku tertembak di dekat danau, dalam pertempuran terakhir itu, terima kasih, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikanmu padaku Rosie. Aku juga berhutang nyawa pada bungsu. Dia juga yang telah menyembuhkan aku dari sipilis, ujar Ti Bin perlahan. Kita semua berhutang nyawa dan mencintainya, adikku, ujar Rosie perlahan. Kenapa tak kau biarkan saja aku tinggal, setelah tertembak, agar aku bisa mati bersama dia, ujar Ti Bin. Aku tak ingin kau mati adikku, jawab Rosie. Tanpa si bungsu, sebenarnya aku sudah mati. Rosie menarik nafas. Diciumnya kepala Ti Bin dengan lembut. Kita akan kemana, Rosie? Tanya Ti Bin setelah beberapa saat sepi. Menuju dunia bebas, Titi. Amerika. Ya, ke Amerika. Apakah di sana tak ada peperangan? Ada, tapi hanya peperangan antara polisi dengan para bandit di jalanan adikku. Ti Bin berdiam diri beberapa saat, lalu dia meminta dirinya kembali dibaringkan di tempat tidur yang ditempelkan di dinding dengan engsel khusus. Rosie membaringkan tubuh gadis Vietnam cantik itu perlahan. Ti Bin menggenggam tangan Rosie. Apakah kau memang mau menjadi kakakku? Bisik Ti Bin perlahan. Rosie tak menjawab. Dia sangat terharu. Diciumnya kening dan mata gadis berusia 16 tahun itu dengan lembut. Kemudian dia duduk dan memandang lurus pada Ti Bin. Di hutan Vietnam itu kita sudah berjanji untuk menjadi kakak adik yang saling mencintai. Kau ingat adikku, ujar Rosie. Ti Bin mengangguk. Tak ada yang akan berubah dengan perjanjian kita itu, adikku, ujar Rosie. Ti Bin tersenyum, kemudian dia memejamkan mata. Kapal selam Sea Devil milik SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika itu bergerak dengan cepat membelah air, di bawah permukaan Laut China Selatan. Akan halnya Ti Bin, rasa lelah dan pengaruh bius yang diberikan padanya membuat dia terjatuh ke dalam tidur yang pulas. Lelah dan kantuk juga menyerang Rosie dalam posisi duduk dekat pembaringan Ti Bin. Dia menelungkupkan bagian atas tubuhnya di sisi pembaringan, tak lama kemudian dia juga tertidur. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 649. Ketika si Devil sedang berlayar di bawah laut luas, dan ketika Amy Florence dalam penerbangan dengan heli menuju titik pertemuan untuk melakukan embarkasi para tentara yang dibebaskan itu, Mayor Murphy Black yang semula gagal mengontak USS Alamo, akhirnya mendapat sambungan radio. Dengan permintaan maaf dan rasa menyesal yang amat mendalam, dia melaporkan tidak menemukan si bungsu di padang lalang Vietnam itu. Di mana pertempuran terakhir terjadi antara pasukan Vietnam dengan pelarian itu. Black juga menuturkan kondisi kritis saat menentukan pilihan, antara turun menjemput si bungsu dengan peluru hanya beberapa butir, dan harus menghadapi gempuran belasan tentara Vietnam. Yang risikonya jelas semua awak heli maupun tentara yang sudah dibebaskan itu akan tertawan kembali, atau terlebih dahulu menyelamatkan belasan pelarian yang sebagian dalam keadaan terluka. Orang Indonesia itu nampaknya sengaja memancing tembakan ke arahnya, agar kami bisa lolos dari serangan maut. Saya sudah kembali ke lokasi itu, namun kami hanya menemukan 2 mayat tentara Amerika dan beberapa mayat di padang lalang itu. Tak ada tanda-tanda sama sekali tentang nasib si bungsu. Menurut analisa saya, kendati tertembak beberapa kali, namun lelaki tangguh itu masih hidup. Paling tidak, tentara Vietnam akan berusaha menyelamatkan nyawanya untuk mengorek keterangan. Siapa saja dan di mana pasukan yang mencari anggota Mia saat ini berada. Saya rasa, dia sekarang berada di suatu tempat yang amat dirahasiakan dan dijaga dengan amat ketat untuk diinterogasi, papar Mayor Black. Laksamana Lee tak menjawab sepatah pun. Selain mengatakan, oke, kemudian mematikan radio. Lama Laksamana ini terdiam sambil tangannya masih memegang handle radio. Matanya menatap ke arah layar komputer besar, yang memperlihatkan posisi kapal selam Sea Devil yang tengah membawa bekas tawanan yang selamat dan posisi helikopter yang akan menjemput mereka, yang di dalamnya terdapat Amy Florence. Salah seorang di antara tak banyak mata-mata kelas 1 Amerika semasa Perang Vietnam yang panjang itu, yang besar sekali jasanya untuk Amerika. Laksamana Lee teringat pada Kolonel McMahon, adik kelasnya semasa di West Point, Akademi Militer Amerika. Lenyapnya McMahon, komandan SEAL di Vietnam dalam pertempuran laut di lepas pantai Da Nang menyebabkan heboh di kalangan angkatan bersenjata Amerika. Kini kolonel itu termasuk salah seorang yang berhasil dibebaskan si bungsu. Dia lalu meminta dihubungkan ke Sea Devil. Komandan Sea Devil di sini, Sir, ujar Kapten Callahan,
begitu diberitahu perwira radio USS Alamo bahwa Laksamana Lee akan bicara. Ada gangguan dalam pelayaran Anda, Kalahan? No, Sir. Sejauh ini aman. Radar kami juga tidak menangkap adanya kapal perang Vietnam dalam jarak 50 km dari posisi kami, Sir. Baik, saya harap juga begitu. Thanks, Sir. Apakah Kolonel McMahon di kapal Anda, Kalahan? Yes, Sir. Kolonel McMahon ada di kapal ini. Saya dengar dia tertembak. Kalau dia tidak sedang istirahat, saya ingin bicara dengannya. Bisa? Yes, Sir. Saya bisa antarkan radio ke tempat tidurnya agar Anda bisa bicara langsung padanya. Harap Anda menunggu, Sir. Kapten menyuruh seorang letnan navigasi untuk menghantarkan radio kepada McMahon. Kolonel itu sedang berbaring dan sejak tadi hanya diam menatap ke arah pembaringan Tibin dan Rossi di ujung sana, melihat seorang letnan SEAL mendatanginya. Letnan itu memberi hormat kepada komandan tertinggi mereka, yang sudah 2 tahun lenyap dan baru saja dibebaskan. Komandan USS Alamo ingin bicara dengan Anda, Sir, ujar letnan itu sambil menyerahkan radio kecil tanpa tali. Laksamana Lee, ujar McMahon perlahan mengambil radio dari tangan si kapten. Tak lama kemudian Laksamana Lee mendengar suara di radio. McMahon di sini, Laksamana. Hei McMahon, senang mendengar lagi suaramu. McMahon tertawa renyah. Senang juga mendengar suaramu, Lee. Bagaimana kondisimu, McMahon? Agak membaik Lee. Luka di bahu dan dadamu membaik? Ya, agak lebih baik. Masih sempat bermain catur? McMahon tertawa perlahan mendengar pertanyaan kakak kelasnya itu. Soalnya, ketika di West Point dulu, bahkan setelah sama-sama bertugas pun, mereka sering bertanding catur. Saya harap bisa segera bertemu Anda, untuk main catur lagi, Lee. Ya saya harap juga begitu. McMahon, ya, engkau kenal seorang lelaki Indonesia bernama si Bungsu, dia yang membebaskan kami, Lee. Apa yang terjadi dengan dia? McMahon tak segera bisa memberikan jawaban. Dia menatap ke pembaringan Tibin dan Rossi. Kedua gadis itu masih tidur pulas. Dia tertinggal di medan tempur, Lee. Nampaknya keadaan demikian kritis, sehingga dia tak sempat kalian bawa bersama. Maaf Lee, kondisi saat itu memang sangat kritis. Engkau juga mengenalnya, Lee? Tidak. Sebulan yang lalu dia mengantarkan Ami Florence, kau ingat dia? Ya, orang kita yang di Danang. Nah, setelah terlibat pertempuran yang amat tak seimbang dengan beberapa kapal patroli Vietnam, dia berhasil merebut sebuah kapal patroli. Kemudian mengantarkan Ami dan abangnya ke USS Alamo tapi dia tidak naik ke kapal saya. Begitu Ami turun dia langsung pergi. Lewat radar kami melihat dia menghancurkan 3 kapal patroli Vietnam lainnya. Dari Ami saya mendapat cerita, bahwa dia datang ke Vietnam atas permintaan miliarder R. Anda masih ingat R. McMahon, Alfonso Rogers, miliarder yang ikut menyumbang pembelian kapal-kapal angkatan laut. Satu di antaranya kapal yang kini Anda komandani, Lee. Anda benar, McMahon. Anda ingat siapa nama anak tunggal miliarder itu? Rossi Rogers. Dia ada bersama saya di kapal ini. Hanya saja saya baru tahu bahwa Rossi adalah anak Alfonso Rogers dari penjelasan si Bungsu, saat membebaskan kami dari tahanan Vietnam. Kami beruntung berada satu tahanan dengan Rossi. Jika tidak, kami tentu belum akan bebas, ujar McMahon. Well, berapa hari Anda mengenal si Bungsu, McMahon? 1 hari, Lee. 1 hari, efektifnya hanya beberapa jam. Maksudmu, dia datang ke goa tempat kami disekap subuh hari. Kemudian membawa kami ke tempat 3 teman Vietnamnya yang menanti sekitar 1 kilometer dari barak tentara Vietnam. Kemudian kami berbagi regu. 1 regu disuruhnya duluan bersama wanita-wanita yang bertugas di ketentaraan sebagai anggota Palang Merah dan bahagian logistik, untuk menuju ke danau dan membawa jam tangannya yang bisa memancarkan isyarat. Kemudian dia bersama 3 orang lainnya, Letnan Duval, Rossi dan seorang gadis Vietnam bernama Tibin menyelusup ke barak-barak Vietnam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 650. Mereka berhasil menghancurkan gudang senjata dan membunuh komandannya, seorang kolonel. Saya sendiri bertugas mencegat Vietnam yang memburu rombongan pertama. Artinya, saya hanya mengenal lelaki dari Indonesia itu sekitar 3 atau 4 jam, Lee, tutur McMahon. Dia seorang yang amat perfect dalam pertempuran laut, sama perfectnya dengan pertempuran darat, Lee. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana dia mempergunakan samurai kecilnya untuk membunuh seorang Vietnam dari jarak 10 meter. Sebelumnya, saat kami akan keluar dari goa, dia membunuh sekaligus 4 tentara dengan samurai kecilnya itu. Kemudian juga saat dia menghadang tembakan belasan tentara Vietnam, dalam upaya agar heli yang kami tumpangi bisa lolos. Barangkali ada 8 atau 9 tentara Vietnam yang dia rubuhkan sebelum akhirnya senjatanya kehabisan peluru, dan dia mengangkat tangan. Apakah Vietnam langsung menangkapnya? Tidak. Apa yang terjadi? Dari atas heli, kami melihat tubuhnya beberapa kali diterjang peluru.
Setelah itu, dari ketinggian saya hanya melihat tubuh mereka seperti titik kecil di bawah. Saya rasa Vietnam menangkapnya. Jika dia masih hidup, untuk beberapa saat dia belum akan dibunuh, sampai Vietnam yakin tak ada rahasia apapun yang bisa dikorek dari mulutnya mengenai operasi yang dilakukan Amerika saat ini di Vietnam. Saya rasa dia juga tak akan segera dibunuh Vietnam, ujar Laksamana Lee. Mereka sama-sama terdiam beberapa saat. McMahon, ya, Lee, saya harus mengabarkan pada Ami Florence bahwa si bungsu tak ada bersama kalian. Gadis itu kini berada dalam heli khusus yang saat ini sudah tak begitu jauh dari posisi kalian. Dia berharap lelaki dari Indonesia itu ada bersama kalian. Baiklah, kita bertemu di Subic kelak, McMahon. Terima kasih, Lee. Dan saya benar-benar menyesal, tidak bisa membawa si bungsu bersama kami. Saya juga akan menyampaikan maaf saya pada Nona Ami. Hubungan dan percakapan di antara kedua teman lama itu pun putus. Ada beberapa saat Laksamana Lee tegak mematung di anjungan USS Alamo. Dia harus menghubungi segera Ami Florence, namun bagaimana dia akan memulai percakapan, untuk memberitakan bahwa si bungsu tak ada di antara orang-orang yang akan dia jemput itu? Kalau saja dia sudah mendapat laporan dari Mayor Black sebelum Ami ikut dengan heli itu tadi, barangkali dia bisa memberitahunya. Tapi sampai gadis itu naik ke pesawat, hubungan antara USS Alamo dengan Mayor Black sengaja diputus untuk beberapa saat. Hubungkan saya dengan helikopter, ujarnya perlahan. Yes, Sir, ujar perwira radio. Kapten John Gregor Sir, ujar pilot heli di radio. Kapten, yes, Sir, sebentar lagi perwira navigasi akan memberikan koordinat di mana Anda harus melakukan embarkasi. Yes, siap Sir. Bisa saya bicara dengan Nona Ami Florence? Siap, bisa Sir. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 651. Si bungsu pilot menolehkan kepala ke belakang. Ke arah Ami yang sedang berpeluk tangan dan menatap ke langit gelap lewat kaca di sampingnya. Nona Florence. Ami tersentak, menatap ke arah pilot yang memanggilnya. Ya, silahkan Anda menggeser duduk kemari. Laksamana di USS Alamo ingin bicara dengan Anda, Mam. Ami Florence merasa jantungnya berdegup. Dia berjalan dengan menunduk di dalam heli itu, mendekat ke belakang tempat duduk pilot. Kemudian duduk di sebuah bantalan besar di sana. Sir, ini Nona Florence, ujar pilot. Dia segera memberi isyarat pada kopilotnya untuk membuka headphone di kopilot agar menyerahkan headphone-nya pada Florence. Ami memasang headphone itu ke kepalanya. Kemudian membetulkan letak kap radionya di telinga. Yes, Laksamana, ujarnya membuka pembicaraan. Florence, ya, maaf, saya tidak tahu harus memulai dari mana. Hati Florence makin berdebar. Firasat buruk merayapi hulu jantungnya. Ini pasti mengenai si bungsu, bisik hatinya. Mengenai bungsu, ujarnya antara terdengar dan tidak. Sekali lagi maaf, Florence. Ya, mengenai bungsu. Florence merasakan tubuhnya tiba-tiba menggigil dan berkeringat dingin. Dia tak mampu bicara sepatah pun. Dia seperti menanti vonis hukuman mati. Florence, himbau Laksamana Lee. Tak ada sahutan. Florence, Anda masih di sana, Mam. Yi, ya, Laksamana. Dengan permintaan maaf saya harus menyampaikan pada Anda, Mam, bahwa si bungsu tidak berada di Sea Devil, kapal selam yang kini sedang Anda tuju. Ami Florence tak bicara. Namun masih ada sedikit harapan, si bungsu dikatakan tidak berada di Sea Devil, tidak dikatakan sudah mati. Dia menunggu kepastian lebih lanjut. Dia tidak berada di Sea Devil, berarti masih berada di suatu tempat, Laksamana. Ya, Mam. Dia masih berada di suatu tempat, di belantara Vietnam sana. Masih, ya Mam, dia masih hidup. Itu dipastikan oleh laporan Mayor Murphy Black, Komandan gugus tugas khusus dari SEAL yang ditempatkan di Teluk Kompong Sam, yang menjemput dengan helikopter tawanan yang berhasil dibebaskan si bungsu. Florence menghapus keringat di dahinya. Dia menarik nafas panjang. Kendati dia sangat kecewa orang yang dicintainya itu tidak berada di Sea Devil, namun dia bahagia lelaki itu kini masih hidup. Dia sendirian di Vietnam sana, Laksamana. Laksamana Lee tak segera menjawab. Laksamana, maaf. Dia tertawan oleh Vietnam. Namun Mayor Black memastikan bahwa dia masih hidup. Tubuhnya tidak terdapat di antara mayat-mayat yang bergelimpangan di padang lalang di mana pertempuran terakhir pecah saat mereka akan dijemput helikopter. Sekali lagi Ami Florence menghapus peluh dingin di wajahnya. Dia tertawan oleh Vietnam, ujarnya perlahan. Ya, nak, cerita lengkapnya bisa engkau tanya pada Kolonel McMahon di Sea Devil, salah seorang dari 17 pasukan Amerika yang dibebaskan si bungsu, termasuk Rosie Rogers. Ami Florence seperti tercekik sesuatu di kerongkongannya mendengar kabar dari Laksamana Lee. Dia masih terdiam sambil memegang radio yang hubungannya masih terbuka dengan USS Alamo. Lewat radio Laksamana Lee dapat mendengar gadis itu menarik nafas berat dan panjang. Saya sangat menyesal, nak.
Sepanjang laporan yang saya peroleh, baik dari Kolonel McMahon maupun Mayor Murphy Black, Komandan SEAL yang menjemputnya, lelaki dari Indonesia itu sengaja menjadikan dirinya umpan. Agar para tawanan bisa lolos. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 652. Amerika tidak hanya berhutang budi padanya, sekaligus benar-benar merasa malu, karena tak bisa mengeluarkan lelaki perkasa itu dari neraka Vietnam. Saya sangat menyesal, tak ada jawaban apapun dari Ami Florence. Ami, Anda masih di situ, nak? Ya, saya sangat menyesal, nak. Terima kasih, Laksamana, ujar Ami nyaris tak terdengar, sembari memutuskan hubungan radio. Kolonel McMahon masih menanti beberapa saat. Dia tahu hubungan dengan Ami sudah diputus gadis itu. Dia benar-benar ikut menyesal. Kapten Gregor, ujarnya Laksamana Lee perlahan memanggil pilot heli tersebut. Yes, Sir, Nona Florence masih di sana. Pilot heli menolehkan kepalanya sedikit ke belakang melihat Ami masih menunduk sambil memegang radio yang tadi diberikan kopilot kepadanya. Ya, dia masih di sini, memegang radio, Sir. Baik, jangan ganggu dia. Gunakan radio pada Anda saja. Perwira navigasi akan memberi petunjuk di mana Anda harus menjemput para bekas tawanan itu. Yes, Sir. Namun saat itu Ami Florence mengulurkan radio di tangannya kepada kopilot. Terima kasih, ujarnya pelan. Yes, Mam, jawab kopilot. Ami masih duduk di belakang pilot. Tatapannya kosong. Saya ikut menyesal mengenai Bungsu. Mam, ujar pilot kepada Ami yang sejak tadi memang ikut mendengar percakapan antara Laksamana Lee dengan Ami Florence lewat headphone di kepalanya. Ami menatap ke arah pilot tersebut. Terima kasih, ujarnya perlahan. Gadis itu berusaha untuk tersenyum. Namun dia tak mampu menahan air matanya untuk tidak mengalir. Dia dan abangnya, Lee Duan, sebenarnya sudah harus menjalani program khusus di Amerika. Setelah mengikuti program khusus antara 3-4 bulan itu, dia akan ditempatkan di salah satu negara bahagian Amerika atau bisa saja di suatu negara lain yang dia pilih. Program khusus itu antara lain menyangkut pekerjaan yang cocok, dan latihan di program tersebut. Bisa saja dia ditempatkan di kemiliteran atau polisi, atau menjadi intelijen di FBI atau CIA yang memang sudah amat dia kuasai. Namun dia sudah bertekad, begitu keluar Vietnam dia akan meninggalkan dunia spionase. Akan hidup sebagai dosen atau penerjemah, atau mungkin sekretaris eksekutif. Masa program itu dia minta undur. Dia ingin jika dia pergi ke Amerika, atau ke ujung dunia manapun, si Bungsu ada bersamanya. Atau lebih konkret lagi, dia ingin pergi kemanapun si Bungsu pergi. Dia sudah meminta agar abangnya pergi duluan ke Amerika untuk mengikuti program khusus itu. Kepada Lee Duan dia katakan terus terang, bahwa dia hanya mau pergi kalau bersama si Bungsu. Lee Duan hanya menarik nafas panjang mendengar ucapan adiknya. Dia tahu sikap adiknya yang bengal dan kadang-kadang bikin pusing. Susah sekali jatuh hati, namun begitu ada lelaki yang mampu menaklukkan hatinya, maka jatuh hatinya separuh mampus. Kini saat itu nampaknya tiba. Hati adiknya kepincut separuh mampus kepada lelaki dari Indonesia itu. Kita akan pergi bersama, Ami. Saya akan menunggumu, ujar Lee Duan di salah satu hotel di Manila, saat Ami menawarkan dia pergi duluan ke Amerika. Tapi, saya akan menunggu si Bungsu. Ya, kita sama-sama menunggunya, ujar Lee Duan sambil tersenyum. Ami membalas senyumnya. Ami, ya, apakah kau yakin dia juga mencintaimu? Ami tertegun, tak bisa segera menjawab. Kau yakin dia juga mencintaimu, seperti engkau mencintainya? Ami, aku ingin menjawabnya, ya, Lee, aku juga ingin seperti itu, adikku. Aku ingin dia mencintaimu, seperti engkau mencintainya. Tapi apakah kau yakin, menurutmu, Lee, aku tahu dia menyukaimu, Ami, apakah dia mencintaiku? Lee Duan tak bisa menjawab. Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku, Lee? Ya, Ami tertunduk. Dia memang tak pernah memikirkan bagaimana jika si Bungsu tidak mencintainya. Sementara dia mencintai lelaki itu sepenuh hati. Lee, ya, apakah menurutmu, aku akan bunuh diri jika dia tidak mencintaiku? Lee Duan menatap adiknya. Ami Florence menatap abangnya. Bagaimana menurutmu, Lee? Lee Duan menggeleng perlahan. Kenapa kau yakin aku tak akan bunuh diri? Kau takkan bunuh diri, Ami. Kenapa? Karena lelaki itu juga mencintaimu. Ami menatap abangnya. Lee Duan mengangguk. Ami memeluk abangnya. Lee Duan mendekap kepala adiknya. Membelainya perlahan. Ami tak mampu menahan air matanya. Terima kasih, Lee, terima kasih. Hanya engkau saudaraku satu-satunya yang tersisa dari perang panjang yang menghancurkan negeri kita, bisik Ami. Lee Duan tak mampu bicara sepatah pun, seluruh keluarga mereka memang sudah punah dimakan perang Vietnam yang 13 tahun itu. Kini hanya tinggal mereka berdua. Dia sangat menyayangi adiknya ini. Mereka berempat bersaudara, hanya Ami yang wanita.
Dua saudara lelaki mereka sudah meninggal. Juga orang tua mereka. Saya akan menunggu kabar dari si bungsu, Le. Saya yakin dalam seminggu dua ini akan ada kabar mengenai dirinya. Kita akan menunggunya bersama, Ami, ujar Le Duan. Lamunan Ami Florence terputus ketika dia mendengar suara ribut di sekitarnya. Dia segera mengetahui helikopter yang dia tumpangi sudah mengapung cukup rendah di atas laut. Di bawah sana dia melihat sebuah benda hitam memanjang. Sebuah kapal selam yang tak begitu besar. Tak ada siapapun di atas deknya yang mengapung. Sekitar setengah meter dari permukaan air helikopter diturunkan di dek tersebut. Kapten kapal dengan pilot heli saling berhubungan dengan radio. Begitu heli mendarat, petugas kesehatan dan petugas yang lain segera berhamburan turun. Pada saat itu sebuah pintu dekat menara pendek di kapal selam itu terbuka. Lalu dua orang tentara Amerika dari Kesatuan SEAL segera muncul. Mereka berdiri di tepi pintu keluar masuk ke kapal selam itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 653. Di dalam kapal selam itu, bahagian radar mengawasi seluruh penjuru dengan seksama. Sementara dua orang letnan yang bertugas menjaga tombol-tombol penembak peluru kendali dan torpedo juga siaga di tempatnya. Siap menunggu perintah dari kapten mereka. Di USS Alamo Laksamana Lee dan seluruh awak di ruang komando siaga. Bahagian radar menyapu lautan dalam radius 100 km persegi dari kapal selam dan heli yang sedang memindahkan muatan itu. Dari radar di ruang komando USS Alamo itu semua mereka bisa melihat, dalam radius lebih dari 100 km, tak ada kapal perang sebuah pun di laut gelap tersebut. Dalam radius 100 km persegi mereka hanya melihat dua titik yang berdempetan di layar monitor radar. Kedua titik kecil itu adalah kapal selam Sea Devil dan helikopter penjemput bekas tawanan. Namun beberapa saat kemudian perwira radar berseru sambil menunjuk sebuah titik di tenggara yang mendekat ke arah kedua titik pertama dengan cepat sekali. Torpedo, ujar perwira radar. 4 buah torpedo, seru perwira radar tatkala melihat di monitor muncul 3 titik lagi seperti berbaris menuju kedua titik tersebut. Sea Devil, panggil Laksamana Lee. Yes, Sir, kalian lihat sesuatu? Yes, Sir. Saya dan Kapten Johan Gregor, pilot heli melihat 4 buah torpedo datang dari jarak jauh. Sir, kalian bisa mengatasi? Siap, bisa, Sir. Pemindahan penumpang sudah selesai, orang terakhir sudah naik ke helikopter. Heli siap meninggalkan Sea Devil. Sir, good luck. Thank you, Sir. Begitu pembicaraan antara Komandan USS Alamo usai, terdengar panggilan dari pilot helikopter. Roy, panggil pilot pada Kapten Sea Devil. Yap, John, kami pergi. Engkau bisa menyelesaikan keempat cucut yang datang itu? Yap, berangkatlah. Good luck, Roy. Good luck. Kalahan, helikopter yang memang sudah mengapung sekitar 10 meter dari dek Sea Devil itu segera berputar dan melaju ke arah laut lepas dengan kecepatan penuh. Sementara Sea Devil membuka seluruh katup memasukkan air secara maksimal. Bersamaan dengan deru air masuk ke tangki dengan tambahan bobot secara drastis, kapal selam tersebut mulai menyelam. Baik di layar radar Sea Devil maupun di layar radar USS Alamo dan di helikopter, melihat 4 titik yang datang dari tenggara itu semakin dekat. Keempat torpedo itu nampaknya berasal dari kapal perang Vietnam yang berada di lepas pantai sekitar Saigon yang sudah berubah nama menjadi kota Ho Chi Minh. Menyelam dengan kecepatan penuh, seru Kapten Sea Devil sambil menarik tuas yang berfungsi menurunkan sirip kapal selamnya. Kapal itu menukik ke dasar samudera, kemudian membuat tikungan tajam ke kiri, ke arah selatan Vietnam. Awak kapal selam tersebut bersuit panjang sambil berpegangan agar tidak terjatuh dalam manuver kapal selam kecil bertenaga amat kuat itu. Di helikopter dan di USS Alamo orang-orang menatap layar radar tanpa seorang pun berani berkedip. Mereka melihat Sea Devil tiba-tiba lenyap dari radar. Sedetik kemudian keempat titik yang datang dari arah tenggara itu melintas di titik tersebut. Mereka menunggu apakah keempat titik itu juga lenyap pada titik pertama yang hilang tadi. Jika itu yang terjadi berarti Sea Devil hancur dihantam keempat torpedo itu. Namun 4 titik itu terus melaju ke arah utara. Makin lama makin jauh, sampai akhirnya lenyap. Mereka semua terdiam. Adalah Laksamana Lee yang pertama mencoba membuka hubungan radio dengan Sea Devil. Kapten Kalahan, yes, Sir. Jawaban kapten kapal selam itu segera disambut sorak gembira dan tepuk tangan semua awak USS Alamo yang ada di ruang komando, juga Laksamana Lee. Pilot helikopter juga tersenyum dan bersalaman dengan kopilotnya. Mereka memacu heli itu dalam gelap dengan panduan kompas, menuju ke arah Filipina. Anda ada di mana, Kapten? Siap, kami tak pergi jauh. Ada di dalam komputer Anda, Sir, jawab Kapten Sea Devil. Jawabannya disambut gelak tawa awak USS Alamo. Tapi Anda tak kelihatan di komputer ini, Kapten. Siap,
apakah kami perlu menampakkan diri, Sir? Tawa Ryu kembali pecah dalam ruang komando itu. Suara tawa Ryu itu terdengar jelas oleh Kapten Sea Devil. Baik, Anda menyelesaikan tugas dengan baik, Nak. Selamat berenang. Good luck. Terima kasih, Sir, jawab Kapten Callahan. Lalu ketika dia mendengar nada, blip, tanda hubungan radio diputus dari USS Alamo, dari kedalaman 15 meter di Laut Cina Selatan itu dia juga mematikan hubungan radionya. Lalu memacu kapal selam itu kembali ke Teluk Kompong Sam, di mana kesatuan mereka, unit kecil pasukan SEAL yang tangguh itu, ditempatkan secara rahasia sejak setahun yang lalu. Di salah satu ruangan VIP rumah sakit tentara di sebuah kota di Filipina, McMahon menatap Amy Florence yang duduk di sisi pembaringannya dengan diam. Suasana sepi mencekam sejak dia usai menuturkan pertemuannya dengan si bungsu, dan bagaimana mereka terpisah dalam pertempuran terakhir itu. Saya yakin dia masih hidup, Florence, ujar McMahon sambil memegang tangan Amy. Sampai Vietnam tahu tak ada rahasia yang bisa dikorek dari mulutnya, ujar Amy lirih. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 654. McMahon tak dapat memberi komentar. Saya akan menemui gadis yang bernama Tibin itu, ujar Amy sambil membetulkan selimut McMahon, lalu bangkit. McMahon memegang tangannya. Dia masih anak-anak, Florence. Negeri kalian diamuk perang. Banyak keluarga yang remuk redam. Jika dia mencintai seseorang itu karena dia ingin dilindungi. Tidak lebih dari itu. Kau faham maksudku, Nak, ujar McMahon. Amy Florence tertegak diam, menatap si kolonel yang memang sudah dia kenal cukup dekat saat perang masih berkecamuk di Vietnam. Terima kasih Mac, ujarnya sambil membungkuk, kemudian mencium pipi McMahon. Lalu dia melangkah perlahan keluar, menutup pintu, melangkah menelusuri koridor berudara sejuk masuk ke ruangan VIP yang lain. Tibin yang berada di pembaringan menatap kedatangannya dengan mata berbinar. Hai, Titi, hai, Amy. Amy membungkuk, mencium kedua pipi gadis itu. Namun ketika dia akan bangkit, lehernya ditahan oleh kalungan kedua lengan Titi. Mereka bertatapan dalam jarak yang tak sampai 1 jengkal. Ada apa? Ujar Amy dalam bahasa Vietnam sambil tersenyum dan menatap mata gadis itu nanap-nanap. Menatapmu membuat rinduku pada si bungsu jadi terobati, ujar Tibin. Duh, jantung Amy seperti akan copot mendengar ucapan itu. Mukanya segera saja berubah. Namun gadis itu masih tersenyum. Dia melepaskan kalungan tangannya di leher Amy. Namun kini ganti memegang tangannya, dan menariknya duduk di sisi pembaringannya. Dari bungsu, saya mendengar banyak sekali cerita tentang kakak, ujar Tibin. Duh, lagi-lagi jantung Amy berdegup. Ya, saat pertama dia datang ke rumah kami, dia bercerita tentang kakak. Bahkan ketika di perjalanan pun, saat melewati danau yang banyak buayanya, dirakit dia juga bercerita tentang kakak, ujar Tibin separuh membual. Amy terperangah. Dia tahu gadis centil yang cantik ini separuh membual. Namun dia tak kuasa mencegahnya. Dia dibuat geram, marah, gondok, jengkel, senang dan gemas. Semua campur aduk jadi satu. Namun dia memang datang untuk mencari cerita tentang keberadaan si bungsu di Vietnam setelah berpisah dengannya di USS Alamo. Amy Florence mengumpulkan semua cerita, menyimak dengan diam sambil menyimpan dalam memorinya segala data dan detil yang penting tentang si bungsu saat-saat terakhir lelaki yang dicintainya itu di Vietnam. Cerita tentang itu dia dapat dari 3 orang, yang memang berada bersama si bungsu pada saat-saat terakhir. Ketiga mereka adalah Letnan Duval, Rossi dan Tibin. Sebab dengan ketiga orang inilah si bungsu bersama-sama bertempur tak jauh dari barak tentara Vietnam, sebelum dia menyuruh Duval, Rossi dan Tibin berangkat duluan menyusul rombongan Kolonel McMahon. Kemudian Amy mencari informasi tentang pasukan SEAL di bawah pimpinan Mayor Murphy Black di Teluk Kompong Sam. Yaitu orang yang kali terakhir kembali ke tempat pertempuran guna mencari si bungsu. Namun dari seluruh cerita yang dia himpun, muaranya tetap satu. Si bungsu hilang atau tertawan dalam pertempuran terakhir itu. Artinya lelaki itu masih hidup di salah satu tempat di belantara Vietnam di sana. Kini dia berada di sisi pembaringan Tibin. Dia ingin mendengar cerita yang lebih lengkap tentang si bungsu dari gadis kecil ini. Setelah lama saling menatap, akhirnya Tibin bicara perlahan kepada Amy Florence. Sebenarnya, sayalah yang banyak bercerita dan bertanya tentangmu pada si bungsu. Amy, kau bertanya tentang diriku kepada si bungsu? Ya, dari mana engkau mengetahui aku mengenal si bungsu? Dari mimpiku. Amy tersenyum, merasa kena diakali oleh gadis kecil nakal ini. Amy, kau pernah merasa datang ke dalam mimpiku? Amy Florence menggeleng. Tibin menatapnya. Berbulan-bulan saya, juga belasan wanita Vietnam lainnya, dijadikan budak pemuas nafsu oleh puluhan tentara Viet Cong.
Suatu hari saya mulai diserang Vietnam Rose, sipilis. Saya demam dengan panas yang amat tinggi. Dalam sakit dan hampir mati itu, saya berdoa meminta Tuhan membantu saya, membunuh orang-orang yang memperkosa saya. Tibin terhenti, air mata mengalir di pipinya. Amy Florence tertegun mendengar derita dahsyat yang dialami gadis kecil ini. Suatu malam, dan malam-malam berikutnya, ke dalam mimpi saya datang seorang lelaki yang memakai senjata seperti ninja. Di malam yang lain, lelaki itu saya lihat lagi di dekat sebuah kapal perang yang besar bersama seorang gadis Indo-Vietnam yang cantik dan abangnya. Gadis Indo itu menangis tatkala pemuda ninja dari Indonesia itu tidak naik ke kapal perang besar itu bersamanya, melainkan pergi dengan bot kecil dan saat itu dia berkata, "Sabarlah Titi, saya akan datang membantumu." Gadis Indo di dalam mimpi saya itu adalah engkau Amy. Saya sudah melihatmu dan abangmu dalam mimpi saya, Amy, tutur Tibin. Amy Florence ternganga mendengar cerita yang dahsyat itu. Dia hampir-hampir tak mempercayai pendengarannya. Bukan hanya engkau yang tak percaya, Nona. Semula si bungsu pun tak percaya atas apa yang dituturkan Titi tentang mimpinya. Tapi dari mana dia tahu tentang ninja, tentang Indonesia, tentang kapal perang besar, gadis Indo yang cantik yang ternyata dirimu? Jika mimpi itu tak pernah ada, Amy menoleh ke arah suara di belakangnya. Ternyata tanpa diketahui sejak tadi di ruangan itu sudah ada Duk Tio dan Han Doi. Aku tahu, engkau mencintainya. Aku juga, Duk. Hati Amy Florence berdegup mendengar pernyataan Tibin. Dia memang patut mendapat cinta banyak orang, Titi, termasuk kita. Kau tidak marah aku mencintainya, Amy? Amy Florence menggeleng, kemudian memeluk gadis kecil itu. Air matanya merembes, mengingat entah bagaimana nasib lelaki yang sedang mereka bicarakan. Entah masih hidup, sedang disiksa, entah sudah mati. Si bungsu membuka mata. Hal pertama yang dia lihat adalah dunia yang serba terbalik. Ada orang-orang, api unggun, rumah-rumah bambu semuanya berada dalam posisi terbalik. Selain itu ada rasa sakit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 655. Selain itu ada rasa sakit yang si bungsu rasakan di seluruh tubuhnya. Ada suara orang berbicara lambat-lambat, masih dalam mata terpejam. Dia akhirnya tahu kalau dia berada di tengah-tengah orang Vietnam, karena pembicaraan yang sampai ke telinganya itu dalam bahasa Vietnam. Perlahan dia membuka mata, ada api unggun yang terbalik, sekitar 10 depa dari tempatnya dia berada. Saat membuka mata kedua kalinya inilah dia baru tahu kalau yang terbalik bukanlah orang-orang, api unggun atau rumah, tapi dirinya lah yang terbalik, kepala ke bawah kaki di atas. Aku masih hidup, bisik hatinya. Dia kembali memejamkan mata, untuk sementara tak ingin membuka mata. Biar orang-orang Vietnam itu menyangka kalau dia masih pingsan. Dari penglihatannya yang sepintas tadi, dia tahu kalau dia kini berada di daerah barak yang dia hancurkan tadi pagi. Pagi tadi, apakah peristiwa itu tadi pagi? Atau, si bungsu mencoba kembali menyusun ingatannya. Dimulai saat dia meninggalkan Lokma, sersan pencari jejak Vietnam yang dia totok sehingga tak bisa bergerak tanpa menciderai orang tersebut. Dengan cepat dia melangkah ke arah danau yang pernah dia tempuh, yang menurut rencana, akan mereka pakai tempat berkumpul untuk meloloskan diri. Dia harus dengan cepat menyusul rombongan McMahon dan Duval yang datang kemudian bersama Rossi dan Tibin. Ada yang dia khawatirkan kalau regu pemburu yang lain mengejar dari arah danau itu. Dia yakin, bahaya menghadang rombongan McMahon. Kekhawatirannya terbukti saat dia berada tak jauh dari danau tempat berkumpul pelarian itu. Masih di dalam belantara, dia sudah mendengar tembakan sahut bersahut. Saat sampai di pinggir padang lalang dia melihat heli yang sedang menaikkan pelarian itu. Beberapa dekat heli dia lihat terjungkal, dia berlari dan menghamburkan tembakan ke segala penjuru, ke arah tentara Vietnam. Dia tak berusaha berlindung, karena ingin mengalihkan semua perhatian tentara Vietnam itu kepadanya. Agar heli itu bisa mengudara, menyelamatkan para pelarian. Beberapa tentara Vietnam yang mendekati heli itu terjungkal. Kena pelurunya, taktiknya berhasil, belasan tentara Vietnam itu berbalik arah padanya. Hingga mereka lupa kalau heli itu bisa lolos. Tapi mereka harus menembaki lelaki yang baru datang itu agar mereka tak kena tembakan dan mati konyol. Dia makin merengsek ke arah tengah padang itu, dia menjadikan dirinya umpan peluru. Dan saat itu heli itu berhasil mengudara. Namun heli itu masih dalam jangkauan tembakan dan belum aman. Dan dia kembali berhasil menembak beberapa tentara Vietnam yang mencoba menembaki heli itu. Namun bahunya kena tembakan sebuah peluru, dia tersentak ke belakang. Tapi dia berusaha untuk iddak rubuh, dan kembali menembak. Heli itu berhasil meloloskan diri, tapi kembali perutnya dihajar peluru. Dia tersentak lagi ke belakang dan masih berusaha untuk menembak, tapi, klik, pelurunya habis. Dia melemparkan senjatanya dan mengangkat tangan tinggi-tinggi ke darah, tapi perang kali ini dalam neraka Vietnam,
yang sangat buas. Meski sudah menyerah tetap saja 2 peluru menghantam perut dan bahunya. Dia tersentak-sentak ke belakang. Kepalanya terdongak ke langit dan sepintas dia melihat heli sudah jadi sebuah titik di langit merah bagian selatan sana. Lalu belasan tentara itu mengepungnya dengan senapan mengarah padanya. Dia masih manusia biasa. Walau tadi beberapa peluru telah menghantam tubuhnya, dia bisa bertahan mungkin karena 2 hal. Pertama, karena tubuhnya amat terlatih, kenyal dan liat. Kedua, dia tahu tawanan yang dia tolong membebaskannya itu lolos dari maut. Lalu setelah dia melihat heli itu lolos, daya tahan tubuhnya sampai ke batas, dia rubuh bagaikan batang pisang yang ditebang. Disinilah dia kini, di suatu tempat yang tak pernah dia kenal sebelumnya, dalam neraka Vietnam. Dia merasa kalau pasti ada sesuatu yang akan dilakukan tentara Vietnam itu terhadap dirinya, sehingga dia masih dibiarkan hidup. Jika tak salah ada 4 atau 5 peluru yang menghajar tubuhnya dalam pertempuran senja itu, kendati tidak ada yang mengenai tempat mematikan. Namun dia sebenarnya tak mungkin hidup, mengingat begitu banyak peluru dan darah yang keluar. Dai yakin pasti tentara Vietnam itu menginginkan sesuatu dari dia, sesuatu itu dipastikan informasi. Mereka pasti ingin mengorek informasi tentang tentara Amerika dari dia. Mungkin mereka menyangka kalau dia ditugaskan untuk membebaskan tentara-tentara Amerika yang ditawan tentara Vietnam, tapi ada untungnya juga dia diduga bagian dari tugas itu. Jika tidak, pasti dia sudah dihabisi, atau ditinggalkan saja bergelimpang di padang lalang tersebut, dan akan mati kehabisan darah. Kemudian akan jadi santapan harimau atau biawak di padang lalang dekat danau itu. Dia tidak tahu. Apakah lebih baik dimakan harimau dan habis disantap belatung di padang lalang itu, atau tergantung di sini, sebab dia sudah mendengar akan kebuasan dan sadisnya tentara Vietnam melakukan tawanan mereka, sehingga tentara Amerika yang berhasil dibebaskan, banyak yang mengalami cacat fisik dan cacat jiwa. Kini dia berada di tengah tentara Vietnam itu. Ye Seng tengah penuh amarah karena tawanan mereka berhasil meloloskan diri. Hanya sejauh manakah pemahaman tentara Vietnam itu? Kalau dia bukanlah bagian dari misi atau operasi pembebasan tentara Amerika, dia tak tahu mana yang terbaik. Kalau tentara Vietnam itu mengetahui kalau dia bagian dari operasi itu atau datang sendirian. Kalau orang-orang ini menyangka dia bagian dari operasi, pasti mereka akan mengorek informasi sebanyak mungkin. Untuk itu dia hakul yakin kalau siksaan berat akan dia terima. Dan kalau mereka tahu dia datang sendirian, pasti amarah tentara-tentara Vietnam itu telah diubun-ubun. Karena melalui 2 tangannya lah para tawanan itu berhasil meloloskan diri dan menghancurkan barak-barak mereka, dan terbunuh juga komandan mereka yang berpangkat kolonel. Sungguh sulit membayangkan siksaan seperti apa yang akan dia terima. Perlahan dia membuka mata, dan memandang kakinya yang terikat di sebuah kayu sebesar paha, dan kedua tangannya juga terikat terpentang ke kiri dan ke kanan yang diikatkan kedua buah pohon. Tali yang mengikatnya adalah tali dari kulit kayu khusus yang dipintal, kukuh dan kenyal. Setiap dia menggerakkan kaki atau tangan, ikatannya kian mencengkam dan semakin menyakitkan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat dia memejamkan mata dan tertidur, lebih tepatnya dia pingsan lagi daripada dibilang tidur. Sebab digantung dengan posisi itu, mungkin tak seorang pun akan bisa tidur betapun lelahnya. Si bungsu tidak menyadari kalau darah sudah menetes dari hidung, telinga dan mulutnya. Panas yang menyengat dan suara burung yang bersahut-sahutan membuat dia kembali membuka matanya. Tapi setelah matanya terbuka kembali dia memejamkannya karena tak tahan silau cahaya matahari. Kaki dan tangannya telah menjadi mati rasa. Ketika dia kembali berusaha membuka matanya pelan-pelan, dia tak melihat apa-apa selain silau cahaya. Dia buka matanya agak lebar, ada sedikit bayangan rumah dan pohon. Kemudian orang berjalan. Namun amat samar-samar, saat dia menarik nafas dia rasakan sesuatu di hidungnya. Saat itulah dia menyadari kalau ada yang melapisi selaput matanya. Sehingga dia tak bisa melihat dengan jelas adalah darah yang mengalir dari hidungnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 656. Di mulutnya dia rasakan sesuatu yang kental dan asin. Dia coba merasakannya dengan ujung lidah. Darah ternyata tidak hanya mengalir dari hidung, tetapi juga dari mulutnya. Si Bungsu menarik nafas. Dia menyadari siksaan yang dialaminya sekarang baru tahap pembukaan. Siksaan yang lebih dahsyat akan menantinya setelah ini. Dia yakin akan hal itu. Dia terbatuk, nafasnya sesak. Dan orang-orang Vietnam yang berada di rumah-rumah yang terbuat dari bambu, yang berada di sekitar tempat si bungsu digantung pada menoleh. Mereka saling berbisik atau bicara, mengatakan tawanan itu sudah sadar. 3 tentara berjalan ke arahnya. Dia tahu jumlahnya 3 orang karena pendengarannya masih berfungsi dengan amat baik. Jarak antara tempat dia digantung dengan ketiga orang yang melangkah itu sekitar 20 depa.
Dua di antara yang datang itu memakai sepatu tentara. Yang satu lagi, memakai sepatu karet. Dia bisa menandai perbedaan dari geseran langkah ketiga orang tersebut. Dia menarik nafas, mensyukuri pendengarannya masih bisa diandalkan. Dibukanya mata, namun yang terlihat hanya bayangan yang amat kabur. Darah masih tetap menutupi kornea matanya. Seseorang bicara kepadanya. Dia tak paham karena orang itu bicara dalam bahasa Vietnam. Sebenarnya orang itu tidak bicara, melainkan membentak. Dia mencoba untuk tersenyum. Apakah pula gunanya orang ini membentak dirinya, pikirnya. Orang itu nampaknya memang seperti sepakat dengan apa yang difikirkan si bungsu. Tak ada gunanya membentak, lebih baik menerjang. Si bungsu mendengar desahan angin ke arah tubuhnya, sebelum tendangan sepatu tentara itu menghajar dadanya. Darah segar segera menyembur dari mulutnya akibat tendangan itu. Dia tak tahu apakah ada tulang dadanya yang patah. Namun sakitnya luar biasa. Seseorang dia dengar berbicara, bukan orang yang menendangnya. Dia kenal suara itu. Suara Lokma. Orang yang menendangnya itu kemudian membentak lagi. Kali ini bentakan bukan ke arahnya, melainkan pada Lokma. Lokma mendekat, menjambak rambutnya, lalu bicara padanya dalam bahasa Inggris. Kawan, saya harus melakukan ini padamu. Jangan sebut namaku. Jangan sampai orang-orang ini mengetahui engkau mengenalku. Tetaplah pura-pura pingsan. Si bungsu tiba-tiba merasa punya teman dalam kondisi yang kritis itu. Dia tahu, Lokma bicara dalam bahasa Inggris tentu karena kedua orang lainnya itu tak mengerti bahasa Inggris. Dia membuka mata, namun yang kelihatan hanya bayang-bayang kabur. Jika dia melihat dengan jelas wajah Lokma, bukan karena penglihatannya sudah menjadi terang, tetapi wajah lelaki itu menjadi jelas karena rekamannya ada dalam ingatannya. Tolong hapus darah di mataku, ujarnya dengan suara bergetar menahan sakit. Lokma bercarut kesal. Orang ini disuruh agar terus pura-pura pingsan agar tidak disiksa, malah ngomong minta tolong. Namun Lokma merasa kasihan juga melihat darah yang mengalir dari hidung dan mulut lelaki tangguh ini. Dia berteriak ke arah barak. Bicara dalam bahasa Vietnam. Tak lama kemudian seorang kanak-kanak datang membawa sebuah panci aluminium putih yang biasanya dipakai tentara sebagai tempat ransum yang sudah penyok-penyok, berisi air dan sebuah kain lap yang sudah compang camping. Lokma membasahkan kain lap compang camping itu ke air di tempurung kelapa tersebut. Kemudian dengan kain lap yang sudah dibasahi itu dia bersihkan darah yang mengalir dari hidung dan mulut si bungsu. Dengan hati-hati dia bersihkan darah yang menempel di mata lelaki tersebut. Beberapa saat kemudian si bungsu bisa melihat ketiga lelaki yang berada di depannya. Dari posisinya sekarang, ketiga lelaki itu dia lihat seperti anak-anak sedang dalam posisi senam standen di sekolah. Kaki di atas, kepala di bawah. Kendati dalam keadaan sekarat dan nyawanya di ujung tanduk, namun rasa geli melihat seolah-olah ketiga orang itu kakinya berada di bahagian atas, si bungsu tak dapat menahan senyumnya. Yang dia gelikan sebenarnya bukan ketiga orang itu, melainkan dirinya sendiri. Apa yang dikhawatirkan Lokma segera terjadi. Lelaki tinggi besar berpangkat kapten, yang tadi menghantam dadanya, hingga dia muntah darah, kini menjadi berang melihat tawanan tersebut senyum-senyum segala. Kaki kanannya yang besar itu terhayun. Lokma terpaksa memiringkan tubuhnya ke kanan, agar tak terkena tendangan si kapten. Akibatnya bukan main, kaki bersepatu besar itu menghajar kepala si bungsu dari bawah. Seperti orang menendang bola yang sedang jatuh dari operan. Tendangan itu menghajar persis di ubun-ubun si bungsu. Saking kerasnya tendangan itu, seiring suara berderak, mungkin dari tulang leher, tubuh si bungsu yang tergantung terangkat sampai setengah meter. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 657. Saat jatuh usai ditendang itu membuat cengkeraman tali pengikat kaki dan tangannya semakin mengencang. Tubuh si bungsu tak sempat berkelonjotan. Lokma melihat mata lelaki itu hanya tinggal putihnya. Wajahnya sudah seperti mayat. Lokma, sersan pencari jejak itu merasa bulu tengkuknya merinding melihat demikian kuatnya tendangan si kapten. Suara berderak akibat tendangan itu dipastikan dari salah satu sumber. Jika tidak tulang leher yang patah, pastilah tempurung kepala si bungsu yang pecah. Yang manapun di antara kedua kemungkinan itu yang terjadi, akibatnya sama saja. Mati. Belasan tentara Vietnam yang sedang membersihkan senjata di depan pondok-pondok, maupun belasan penduduk sipil lelaki dan wanita serta anak-anak menyaksikan peristiwa itu. Mereka berdiam diri. Lokma menggertakkan gerahamnya. Dia berdiri menatap pada si kapten dengan mata berapi dan berkata dengan nafas sesak. Kita diperintahkan untuk menjaga orang ini tetap hidup, agar komandan bisa menanyainya. Saya rasa dia sudah harus dikubur sekarang. Saya tak ikut bertanggung jawab, ujar Lokma sambil meninggalkan tempat itu. Binatang seperti ini tak boleh dibiarkan hidup.
Lebih cepat dia mati lebih baik, serga si kapten. Nada suara perwira bertubuh tinggi besar itu terdengar memancarkan kepuasan setelah dia melihat tubuh lelaki yang sudah menimbulkan banyak sekali korban di pihaknya itu hanya terayun-ayun kecil, dan matanya hanya kelihatan bahagian putihnya. Kapten sadis yang tadi menendang dada si bungsu, sehingga dia muntah darah itu, dan yang sebentar ini menendang kepalanya sehingga dia semaput, adalah kapten yang memburunya seusai dia bertahan bersama Letnan Duval, Rossi dan Tibin, yang memerintahkan agar Lokma bersama dua orang lainnya membuat jebakan untuk membunuh si bungsu. Usai pertempuran di padang lalang dekat rawa luas itu, di mana para pelarian lolos bersama helikopter karena si bungsu memberikan perlindungan, sisa pasukan Vietnam itu menyingkir jauh sekali. Mereka sungguh terkejut tatkala mendapati masih ada pasukan Amerika yang menusuk ke jantung Vietnam dan melibatkan diri dalam peperangan. Padahal negara ini kini sudah sepenuhnya milik Vietnam. Artinya, kehadiran tentara Amerika tanpa izin di wilayah tersebut merupakan suatu pelanggaran atas kedaulatan Vietnam. Apalagi jika mereka datang lagi memerangi Vietnam. Benar-benar sebuah pelanggaran hukum internasional yang amat berat. Tapi karena mereka tidak memiliki radio, karena radio yang berada di barak sudah dihancurkan oleh si bungsu dan teman-temannya, diperlukan waktu yang cukup lama untuk bisa melaporkan kasus pelanggaran berat pihak Amerika itu ke ibu kota. Ketika laporan itu akhirnya sampai ke kota Ho Chi Minh, nama baru untuk Hanoi, Amerika sudah mempunyai jawaban. Jawaban pihak Amerika justru membuat pemerintah Hanoi kebakaran jenggot. Pentagon, markas besar Angkatan Bersenjata Amerika, yang sudah dilapori oleh Laksamana Lee, Komandan USS Alamo, justru menyerang balik penguasa di Hanoi. Amerika memasuki Vietnam untuk membebaskan tentara dan warga negaranya yang ditawan secara semena-mena dan tidak berkeperimanusiaan. Vietnam ternyata melakukan kebohongan besar, mengatakan mereka tidak menawan seorang pun tentara Amerika. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 658. Kasus ini membuktikan secara amat konkret kebohongan Vietnam tersebut. Amerika tidak hanya melakukan protes keras, tetapi tetap akan melakukan segala tindakan yang diperlukan. Akan terus mencari, dan membebaskan tentara dan warga negaranya yang hilang selama peperangan, selama Vietnam tetap melakukan kebohongan seperti sekarang. Dalam pernyataan berikutnya, diuraikan pengalaman tawanan perang tersebut, bersumber dari penuturan McMahon dan kawan-kawan, yang direkam di rumah sakit militer di Pangkalan Subic. Sebuah cerita yang menegakkan bulu roma, tentang kekejian dan kebiadaban Vietnam menyiksa para tawanan, lelaki dan perempuan. Pernyataan di atas sebenarnya tidak disetujui oleh Kementerian Luar Negeri Amerika, namun para jenderal tak peduli, terutama dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Mereka yang belum habis marahnya akibat pukulan yang mereka terima di Vietnam itu, mengancam Kementerian Luar Negeri AS, agar mengirim pernyataan yang amat di luar kezaliman dan tata krama diplomatik itu. Namun pernyataan itu pula yang menyebabkan penguasa Vietnam yang memang sengaja menyembunyikan ratusan tentara Amerika yang mereka tawan selama peperangan, segera memindahkan tempat-tempat tahanan dan memperketat penjagaan. Bersamaan dengan itu, Kolonel McMahon dan Laksamana Lee secara rahasia ditempatkan di Teluk Kompong Sam di selatan Kamboja untuk melakukan penerbangan dan operasi intensif mencari tempat disekapnya lelaki Indonesia bernama Si Bungsu itu. Mayor Black diperintahkan untuk berusaha maksimal membebaskan lelaki yang sudah membebaskan belasan tentara Amerika tersebut. Pada saat itu nyawa Si Bungsu seperti tergantung di sehelai benang yang amat rapuh. Luka yang belum sembuh akibat 5 peluru yang bersarang di sekujur tubuhnya diakhiri dengan 2 tendangan Kapten Vietnam bertubuh besar itu. Terutama tendangan ke ubun-ubunnya benar-benar mengantarkan nyawa lelaki dari si 7 ladang lawe itu ke bibir liang lahat. Dia tidak pernah sadar sejak dihantam tendangan maut Kapten Vietnam tersebut. Pada puncak kritis, dia mengalami mimpi atau mungkin sebuah halusinasi yang dahsyat. Yang kalau saja dialaminya ketika dia berada dalam kesadaran penuh, pasti akan mengguncang jiwanya. Dalam mimpi atau halusinasi itu, rasanya dia memasuki sebuah taman indah yang amat semerbak dan dihiasi bunga serba putih. Di taman itu ada ayah, ibu dan kakaknya. Ketiga mereka berpakaian sutera serba putih yang amat indah. Ibunya lah yang pertama datang menyongsongnya dengan pelukan dan derayan air mata. Dipeluknya anak bungsunya itu seperti takkan dia lepas. Ayah dan kakaknya menatap dia dengan senyum namun berdiam diri. Lama benar engkau merantau dan menderita seorang diri, bungsu anak bunda. Sekarang, janganlah pergi lagi dari ibu, ayah dan kakakmu, nak. Disinilah bersama kami. Di luar sana, di rantau-rantau yang jauh entah di ujung dunia mana, engkau berkelana seorang diri. Tanpa ibu dan ayah, tanpa kakak dan sanak saudara. Engkau anak seorang penghulu pucuk di kampungmu,
keluargamu dihormati orang negeri. Namun lihatlah keadaanmu kini, bungsu mata hatiku. Tak ada yang menanakkan nasi untukmu, tak ada yang akan mengurut kepalamu jika engkau pening dan demam. Tak ada yang menungguimu kala engkau sakit. Tak ada tempatmu mengadu, anakku. Tetaplah di sini bersama bunda, ayah dan kakakmu, buyung buah hatiku, ujar bundanya. Si bungsu tak mampu berbicara sepatah pun. Pertemuan itu amatlah dahsyat baginya. Saat berada dalam pelukan bundanya, saat berada di antara ayah dan kakaknya, dia seperti mendapatkan kembali masa kecilnya yang hilang. Separoh lenyap karena perangainya sendiri. Sementara yang separoh lagi lenyap direnggut kekejian bala tentara Jepang. Belasan tahun hidup sendiri, dia tak pernah tahu bagaimana rasanya meneteskan air mata. Air matanya seperti sudah kering dihisap gurun derita sepanjang jalan hidupnya yang sunyi. Terpental dari suatu negeri ke negeri lain. Terhempas dari muara nasib yang satu ke muara nasib yang lain. Kini, dalam dekapan bundanya yang penuh kasih sayang, dia merasakan betapa air matanya merembes, membasahi lengan baju sutera bundanya. Tubuhnya terguncang menahan isak yang tak mampu dia bendung. Tangis haru dan bahagia yang belum pernah dia rasakan selama puluhan tahun. Oh, betapa rindunya bunda padamu buyung sibiran tulang. Betapa rindunya kakak dan ayahmu, ingin bersua denganmu, bisik bundanya dengan suara bergetar. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 659. Kemahiranmu mempergunakan samurai, membuat ayah bangga. Kendati tak pernah kuajar, kini engkau adalah pesilat tangguh, yang puluhan kali lebih hebat dari ayah. Kami bangga padamu, nak, bisik ayahnya dengan suara yang benar-benar menggambarkan rasa bangga dan bahagia. Dengan mata basah si bungsu menatap wajah ayahnya. Yang menatapnya dengan senyum dan mata yang juga basah. Jangan katakan bahwa ayah tak pernah mengajar saya bersilat. Semua yang saya ketahui tentang samurai dan gerak silat yang hanya separoh-separoh, saya pelajari dari gerakan yang ayah lakukan tatkala ayah bertarung dengan Saburo Matsuyama. Semuanya, ayahlah satu-satunya guru saya. Darah yang mengalir dalam tubuh saya adalah darah ayah, ujar si bungsu. Ayahnya tertawa renyah. Suaranya yang bernada bariton, berat berwibawa, membuat si bungsu merasa sangat bangga dan terlindungi. Ternyata engkau tak hanya pandai bersilat dan bersamurai, tapi juga pandai membawa diri. Mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah, buyung. Ayah bangga mempunyai anak seperti engkau, ujar ayahnya sembari mengusap kepala si bungsu. Si bungsu ingin menangis mendengar ucapan ayahnya. Namun dia tak ingin terlihat menjadi lemah. Dia tersenyum, kendati air mata membasahi pipinya. Kemudian dia bangkit, berjalan ke arah kakaknya. Dia duduk berlutut di depan kakaknya. Si kakak memeluk kepala adiknya. Ampuni adikmu ini, kak. Yang tak bisa membelamu, ketika engkau dinistai serdadu Jepang itu, bisiknya. Apa yang telah engkau lakukan, adikku, lebih dari segala-galanya. Tentang apa yang mereka lakukan pada ayah, ibu dan kakak, kelak akan tiba saatnya masa perhitungan. Biarlah hakim yang maha agung menimbangnya dan menghukum. Karena dia memang maha mengetahui, maha melihat, maha adil dan maha menghukum. Kakak bangga mempunyai adik seperti engkau. Kini tetaplah bersama kami di sini, bisik kakaknya, sembari mencium kepala adik kesayangannya itu. Bundanya mendekat, kemudian kembali memeluk si bungsu. Lalu membawa anak lelakinya itu berdiri. Marilah kita pergi bersama-sama, ujar si ibu. Si bungsu dibimbing ibu dan kakaknya melangkah ke arah taman yang lain. Namun ayahnya memanggil mereka perlahan. Mereka berhenti. Datuk penghulu yang berwibawa itu menatap pada istri dan anak perempuannya. Dengan wajah yang amat jernih, perlahan dia memberi isyarat dengan gelengan kepala. Belum saatnya dia bersama kita sekarang. Masih banyak hal yang harus dia selesaikan di tempat lain, ujar ayahnya. Tetapi, ibunya ingin protes. Kita tak boleh melawan kodrat yang maha pencipta. Kehadiran seseorang di suatu tempat dalam suatu peristiwa dan kejadian, sudah diatur ketika orang itu masih berada dalam rahim bundanya. Dia harus menyelesaikan seluruh takdir yang sudah disuratkan untuknya. Mari kita antar dia ke gerbang dari mana tadi dia datang, ujar ayahnya perlahan dan dengan suara yang demikian teduh. Dengan berat hati si ibu membimbing anaknya ke gerbang dari mana si bungsu tadi masuk ke taman yang amat indah itu. Di sini bunda akan menantimu, buyung sibiran tulang. Di sini ayah dan kakakmu menanti kedatanganmu kelak. Pergilah dengan doa dan kasih sayang yang tak bertepi dari kami. Terutama dari bundamu ini, buyung anakku. Pergilah. Jangan sekali-sekali engkau menoleh ke belakang, pergilah, bisik bundanya, sembari untuk kali terakhir kembali mencium wajah anaknya, mencium kepalanya. Air matanya membasahi rambut, dan menyelusup ke ubun-ubun si bungsu.
Hal pertama yang dirasakan si bungsu saat siuman dari pingsannya yang panjang, dari masa kritisnya yang sudah berada di ambang maut, adalah rasa sejuk dan nyaman yang melenyapkan seluruh sakit di ubun-ubunnya yang kena tendangan itu. Air mata bundanya seperti menyelusup lewat ubun-ubunnya yang retak, mengalir perlahan lewat pembuluh darah di otaknya. Mungkin tak banyak orang yang bisa percaya akan perjumpaan secara halusinasi seperti yang dia alami. Yang dalam dunia kedokteran disebut sebagai saat-saat transendental. Di alam metafisik itu secara ajaib dan amat luar biasa, air mata, seorang ibu mampu mengobati semua luka dan melenyapkan rasa sakit anaknya, yang sudah tak lagi punya harapan untuk hidup. Hanya beberapa orang, termasuk kaum sufi dan ulama, yang percaya bahwa hal-hal gaib seperti itu merupakan bahagian dari kebesaran Yang Maha Pencipta. Namun kendati kejadian seperti itu bukanlah sesuatu yang hayali, lalu dibelokkan untuk melakukan ziarah dan memuja kuburan. Kejadian itu adalah salah satu cara dari Yang Maha Pencipta menunjukkan kebesarannya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 660. Bahwa apa yang muskil bagi manusia, hanya sesuatu yang teramat mudah baginya. Tak ada yang tak mungkin baginya. Karenanya, Allah menginginkan agar umat manusia lebih iman dan lebih tawakal. Selain rasa sejuk yang menjalar dari ubun-ubun ke seluruh pembuluh darahnya, hal lain yang pertama dirasakan si bungsu, yang siuman dari pingsan dari masa kritisnya yang mencekam, adalah bau yang amat busuk. Bau yang menusuk hidung. Dia dengar dengus yang menjijikkan. Ketika membuka mata, yang pertama tertatap oleh matanya adalah jerajak bambu sebesar-besar lengan. Bambu yang seolah-olah menjadi loteng tempatnya berada dengan bermacam daun kering yang dijadikan atap. Ada beberapa saat dia membiarkan dirinya tertelentang diam, kemudian matanya melirik ke kanan. Tak sampai sedepa di kanan, dia lihat jerajak batang bambu yang sama. Dia melirik ke kiri, ke bawah, kakinya, jejarak bambu yang sama tetap terlihat. Aku berada dalam kurungan yang terbuat dari bambu, bisik hatinya, sembari bangkit untuk duduk. Begitu dia duduk, dia segera melihat bahwa dirinya dikurung dalam kurungan yang kukuh. Kurungan yang ditaruh dalam kandang babi. Suara dengus dan pekik babi yang belasan ekor itulah yang terdengar olehnya sebelum dia membuka mata. Begitu juga bau busuk yang amat menusuk hidung, yang membuat dia ingin muntah. Bau apalagi kalau bukan bau tai, kencing dan makanan babi itu. Rasa dingin di punggungnya ternyata karena dia terbaring menelentang di atas lumpur di kandang babi itu. Babi-babi itu pada menjulurkan kepala dari sela-sela tiang bambu kurungannya, menatap padanya, mungkin dengan perasaan heran. Sungguh suatu hal yang tak pernah terbayangkan olehnya. Dalam hidupnya dia akan mengalami penghinaan seperti ini. Hei, kamu hidup kembali. Tiba-tiba sebuah suara serak dan lemah terdengar dari arah kanan. Dia menoleh, dan di kanannya, hanya berjarak sekitar 3 depa dari dia, ada lagi sebuah kandang bambu seperti yang dia tempati. Tidak sebuah, ada 2-3 buah. Masing-masing berisi seorang manusia, dan semuanya jelas tentara Amerika. Itu dapat segera ditandai dari pakaian seragam compang camping yang masih melekat di tubuh mereka. Bedanya antara tempat dia ditahan dengan orang-orang itu adalah tinggi rendahnya tempat tahanan. Kurungan yang dia tempati ditaruh di atas tanah kandang tersebut. Sementara kurungan yang lain nampaknya sengaja digali sedalam 1 meter. Semua kotoran kandang babi itu dialirkan ke tempat tawanan tersebut. Hal itu menyebabkan mereka berendam sepanjang hari di dalam air kotoran babi yang ketinggiannya mencapai perut. Nampaknya untuk sementara kurungan yang dia tempati lebih lumayan. Kami sangka kau takkan hidup. Kami dengar Kapten Gorilla itu menendang dada dan kepalamu. Sudah belasan tawanan tentara Amerika yang mati disiksa Gorilla Haus darah itu, ujar tentara kurus kerempeng dan pucat, dari kubangan di sebelah si bungsu. Ada beberapa saat di mana semua yang dia lihat, yang dia dengar dan dia rasakan lewat seperti bayang-bayang. Matanya melihat apa yang ada di hadapannya, telinganya mendengar semua suara, indera penciumannya mengendus semua bau. Namun hanya sampai di sana. Belum satu pun yang masuk ke rekaman otaknya. Pikirannya masih berada di dalam impian dahsyat bertemu ayah, ibu dan kakaknya yang baru saja lewat. Impian itu demikian nyata dan demikian jelas. Perlahan dia raba kepalanya. Ada perban di sana, dililitkan dari ubun-ubun ke bawah dagunya. Saat itulah dia baru sadar sepenuhnya, bahwa apa yang dia alami sebentar ini adalah sebuah mimpi. Mimpi yang amat luar biasa. Dia yakin, sekalipun yang baru dia alami adalah mimpi, namun dia amat bahagia.